Sinta berdiri di depan cermin kecil yang retak di kamar mandi sempit. Menatap wajahnya yang pucat. Rambutnya yang panjang dan hitam, biasanya diikat rapi, kini terurai acak-acakan setelah seharian bekerja. Matanya, yang dulu berbinar penuh harapan saat menikah 6 bulan lalu, sekarang terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawahnya seperti bekas luka yang tak pernah sembuh. Ia berusia 25 tahun. Tapi hari-hari ini membuatnya merasa seperti sudah berumur 40. Ini baru awal, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang mulai retak. Tapi suara itu terdengar hampa, seperti angin yang berhembus melalui jendela retak di rumah kayu tua ini. Rumah mertuanya berada di pinggiran kota kecil bernama Sukamaju, sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau dan jalan tanah berdebu. Bukan kota besar seperti Jakarta di mana Sinta dibesarkan, tapi cukup dekat untuk pergi bekerja setiap pagi. Ia adalah seorang pegawai administrasi di sebuah pabrik tekstil. Gaji bulanannya cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Setelah menikah dengan Andi, anak sulung Bu RT, Sinta setuju pindah ke sini karena alasan, keluarga harus bersatu. Kata Bu RT dengan senyum manis yang kini Sinta sadari penuh tipu daya. Andi, suaminya yang lembut dan pemalu, bekerja sebagai sopir truk antar kota. Sering pulang larut malam. Ia mencintai Sinta, tapi tak pernah berani melawan ibunya. Maaf, Sin, ibu begitu, katanya selalu, dengan mata yang menghindari tatapan istrinya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Jam weker berdering pukul 5 pagi, menyentak Sinta dari tidur ringan. Ia bangun pelan agar tak membangunkan Andi yang masih mendengkur lelah. Kamar mereka kecil. Hanya kasur tipis di lantai dengan selimut usang. Sinta bergegas ke dapur. Ruangan sempit dengan kompor gas tua dan meja kayu yang goyah. Dindingnya berwarna kuning pudar, penuh noda minyak dari bertahun-tahun memasak. Ia membuka lemari es mini yang berdengung seperti lebah marah. Isinya tak pernah penuh, meski Sinta yang mengisinya setiap minggu. Hari ini, ia merencanakan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur dan sayur kangkung. Bukan karena mewah, tapi karena itu yang bisa ia beli dengan sisa gaji minggu ini. Ia pergi ke pasar pagi-pagi buta kemarin, berdesak-desakan dengan ibu-ibu lain, tawar-menawar harga ikan segar dan bumbu rempah. Buah hati ibu, ya? Tanya pedagang sayur sambil tersenyum, mengira Sinta sedang hamil. Sinta hanya tersenyum kecut. Belum, Bu. Ini untuk keluarga. Keluarga. Kata itu terasa seperti beban berat di pundaknya. Sinta menyalakan kompor. Aroma minyak panas mulai memenuhi udara. Ia potong bawang dengan pisau tumpul. Air mata mengalir bukan karena pedas, tapi karena ingatan. Dulu, di rumah orang tuanya di Jakarta, ia adalah putri tunggal yang dimanja. Ayahnya, seorang pensiunan guru, mengajarinya memasak dengan penuh kasih sayang. Makanan adalah cara kita menunjukkan cinta, nak, katanya. Tapi di sini, cinta itu sepihak. Sinta menggoreng nasi, menambahkan kecap manis dan cabai rawit, berharap hari ini berbeda. Mungkin Bu RT dan Rina akan menghargai usahanya. Bu RT, mertuanya yang berusia 55 tahun, adalah wanita pendek gemuk dengan rambut disanggul rapi dan selalu memakai kebaya lusuh yang dulu mewah. Namanya sebenarnya Ratna, tapi semua memanggilnya Bu RT karena ia pernah jadi ketua RT di kampung ini, posisi yang membuatnya merasa seperti ratu. Ia tak bekerja, hidup dari pensiun almarhum suaminya dan bantuan dari anak-anaknya. Rina, kakak ipar Sinta, adalah anak kedua Andi yang berusia 28 tahun. Rina bekerja sebagai penjual online di rumah, tapi lebih sering bergosip di grup WhatsApp tetangga. Ia tinggi semampai, dengan rambut panjang bergelombang dan makeup tebal yang membuatnya terlihat seperti bintang sinetron. Rina tak pernah menikah, katanya, belum nemu yang setara, dan sering memandang Sinta dari atas ke bawah seperti barang murahan. Saat nasi goreng hampir matang, langkah kaki berat terdengar dari koridor. Bu RT muncul pertama, menguap lebar sambil menggosok mata. Wah, sudah masak? Baguslah. Ibu lapar nih, katanya dengan suara serak pagi. Sinta tersenyum paksa. Iya, Bu. Ini nasi goreng spesial.
Bu RT duduk di kursi utama meja makan, yang selalu ia klaim sebagai miliknya. Tak lama, Rina menyusul. Rambutnya masih kusut, ponsel di tangan. Aduh, baunya enak. Kak Andi mana? Belum bangun lagi? Tanyanya sambil scrolling feed Instagram. Andi keluar dari kamar. Mata masih setengah terpejam. Pagi semua. Sapanya pelan. Mereka duduk mengelilingi meja kecil. Sinta yang menyajikan. Ia buat 4 piring. 1 untuk Andi dengan telur mata sapi utuh. 1 untuk Bu RT dengan tambahan irisan timun. 1 untuk Rina dengan sedikit sambal ekstra karena ia suka pedas. Dan 1 untuk dirinya sendiri. Hanya nasi dengan sedikit sayur. Sinta makan terakhir. Seperti aturan tak tertulis di rumah ini. Mereka makan dalam diam awal. Hanya suara sendok garpu yang beradu dengan piring. Bu RT lahap. Enak ini, Sin. Kamu pintar masak ya. Sinta tersipu. Hati berbunga sebentar. Tapi kemudian, Rina mengambil potongan terakhir telur dari piring Andi. Kak, ini enak. Kasih dong. Andi mengangguk lemah. Ambil aja, Rin. Bu RT ikut ambil irisan timun dari piring Sinta. Ibu tambah sayur, biar sehat. Sinta diam saja, menelan ludah pahit. Tak butuh waktu lama. Piring-piring mereka kosong. Sinta baru mulai makan porsinya. Tapi Bu RT sudah bangun. Ibu ambil tambah ya. Ia kembali ke dapur. Menyendok sisa nasi goreng dari wajan. Hampir separuhnya. Rina ikut. Aku juga. Tambah sambalnya. Mereka duduk lagi. Menyantap tambahan itu seperti tak pernah puas. Sinta memandang piringnya yang tinggal setengah. Perutnya masih kosong. Sudah kenyang, Bu? Rin? Tanyanya pelan. Bu RT menggeleng. Belum, ini enak banget. Kamu masaknya irit ya? Besok tambah daging dong. Sinta menggigit bibir. Irit? Ia yang beli semua bahan itu dengan gajinya sendiri. Andi pergi setiap hari dengan truknya. Meninggalkan uang transport dan makan siang. Tapi tak cukup untuk belanja bulanan. Sinta yang tambah dari tabungannya. Baik, Bu. Besok saya usahakan. Jawabnya, suara gemetar. Setelah sarapan, Sinta buru-buru beres-beres. Ia cuci piring, lap meja, dan siapkan bekal untuk Andi. Bu RT dan Rina kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan kekacauan kecil yang harus Sinta rapikan. Ibu mau nonton sinetron dulu, kata Bu RT sambil berjalan pergi. Rina, aku chat teman-teman. Sinta menghela napas panjang. Tangannya basah oleh air sabun. Ini rutinitas harian. Bangun pagi, masak, layani, bersihkan, lalu pergi kerja. Di pabrik, Sinta duduk di meja kerjanya, mengetik laporan produksi. Teman-temannya, seperti Mbak Sari yang sudah menikah 10 tahun, sering bertanya, "Gimana rumah tangga, Sin? Bahagia kan sama Andi?" Sinta tersenyum. "Alhamdulillah, Mbak." Tapi dalam hati, ia berteriak, "Bahagia?" Ia ingat malam pertama setelah pindah ke sini. Bu RT menyambut dengan pesta kecil, tapi makanan yang Sinta masak, rendang daging kesukaan Andi, dihabiskan oleh tamu-tamu tetangga. Sinta hanya dapat sisa kuah yang dingin. Siang itu, saat istirahat makan, Sinta membuka kotak bekalnya, nasi dengan tempe goreng dan sambal. Ia makan pelan di kantin ramai, mendengar cerita rekan kerjanya tentang liburan keluarga. Kemarin ke pantai, enak banget makan seafood segar, cerita seorang. Sinta iri, tapi tak bilang apa-apa. Ia hemat, membawa bekal agar bisa belanja lebih untuk rumah. Tapi malam nanti, ia tahu, bekalnya tak akan cukup untuk semua. Pulang kerja pukul 6 sore, matahari sudah condong ke barat, mewarnai sawah dengan jingga. Sinta berjalan kaki dari halte bus, tas belanjaan berat di tangan. Ia mampir pasar lagi untuk beli ikan mujair untuk makan malam. Keringat membasahi bajunya, tapi ia tak peduli. Sampai rumah, Andi sudah pulang lebih dulu, duduk di teras sambil merokok. "Capek ya, sayang?" tanyanya, memeluk Sinta sebentar. "Iya, Mas. Tapi senang pulang ke kamu," jawab Sinta.
meski hatinya berat. Malam tiba, Sinta kembali ke dapur. Ia goreng ikan mujair dengan bumbu kunyit, tambah sambal tomat dan lalapan. Aroma harum memenuhi rumah, membuat Bu RT dan Rina keluar dari kamar seperti lalat ke madu. Wah, ikan segar. Bagus, Sin. Puji Bu RT. Mereka duduk, Sinta sajikan lagi. Porsi besar untuk Bu RT dengan irisan lemon, sedang untuk Rina dengan sambal ekstra, kecil untuk Andi, dan yang tersisa untuknya. Mereka makan lahap. Bu RT ambil potongan kepala ikan, yang katanya paling enak. Rina ambil badan ikannya, meninggalkan tulang dan ekor. Andi makan diam-diam, tapi tak protes saat Rina minta tambah. Sinta baru ambil suap pertamanya saat piring mereka sudah bersih. Ini enak, tapi kurang asin, keluh Rina. Bu RT mengangguk. Iya, besok tambah garam ya. Sinta mengangguk. Baik, Rin. Bu. Selesai makan, Bu RT bangun. Ibu ambil buah dari kulkas. Ia ambil 2 pisang dari 3 yang Sinta beli. 1 untuk Rina. Sinta hanya dapat setengah. Makasih ya, Sin. Kamu hebat, kata Bu RT sambil pergi. Rina ikut. Iya, makasih. Andi memandang Sinta. Kamu makan yang banyak ya? Tapi Sinta tahu, besok akan sama. Malam itu, setelah semua tidur, Sinta duduk di dapur sendirian, menatap sisa ikan yang dingin di piringnya. Perutnya keroncongan, tapi lebih sakit hatinya. Ia ingat kata-kata ayahnya. Jangan biarkan orang lain menginjakmu, nak. Air mata jatuh ke piring. Frustrasi mulai membara di dadanya, seperti bara api yang siap menyala. Kenapa harus begini terus? Bisiknya. Ia bangun, cuci piring lagi, tapi kali ini tangannya gemetar. Besok, ia pikir, mungkin ia akan bicara. Tapi suara Bu RT dari kamar sebelah, mengorok dalam tidur, mengingatkannya. Di rumah ini, ia hanyalah bayang-bayang. Hari-hari berikutnya berlalu seperti roda yang berputar tak berujung. Pagi Senin, Sinta masak bubur ayam. Bu RT ambil mangkuk terbesar, tambah kuah dan topping kacang. Rina ambil potongan ayam terbesar. Sinta dapat bubur encer saja. Siangnya di pabrik, Sinta hampir pingsan karena lapar, tapi ia tahan. Malamnya, sup sayur. Bu RT ambil dagingnya. Rina ambil wortel empuk. Sinta dapat air sup bening. Rabu, Sinta beli ayam kampung untuk opor. Ia masak berjam-jam. Rempah-rempah yang ia tumbuk sendiri. Saat disajikan, Bu RT dan Rina lahap. Ambil paha dan dada. Andi dapat sayap. Sinta, tulang dan kuah encer. Ini opornya enak, tapi kurang santan, kata Rina sambil menyendok lagi. Sinta tersenyum paksa. Maaf, Rin. Besok saya tambah. Kamis, telur dadar dan tempe bacem. Bu RT ambil 2 telur utuh. Rina ambil tempe renyahnya. Sinta dapat potongan gosong. Jumat, ikan asin sambal. Mereka ambil ikan utuh. Sinta dapat kepala yang asin berlebih. Sabtu, Sinta libur kerja, tapi tetap masak. Sate ayam sederhana dari daging murah. Bu RT panggang sendiri di atas api. Ambil tusuk terbaik. Rina ambil bumbu kacangnya. Sinta dapat sisa bumbu encer. Minggu, hari istirahat yang seharusnya tenang. Sinta masak nasi liwet dengan oncom. Aroma daun salam dan serai memenuhi rumah. Tapi lagi-lagi, Bu RT dan Rina habiskan dulu. Tinggalkan Sinta dengan nasi dingin dan oncom gosong. Andi coba beri porsinya. Tapi Sinta tolak. Makan aja, Mas. Aku kenyang. Setiap malam, Sinta menangis diam-diam di kamar mandi. Air keran menutupi isakannya. Frustrasi itu tumbuh. Seperti akar pohon yang merayap di tanah gelap. Ia mulai perhatikan detail. Bagaimana Bu RT selalu duduk di kursi terbaik. Rina selalu ambil ponselnya saat makan untuk foto makanan sebelum dimakan. Andi? Ia seperti boneka. Tak berani bicara. Suatu malam, setelah seminggu penuh itu, Sinta tak tahan lagi. Ia duduk di tepi kasur. Andi sudah tidur.
Mas, bisiknya, menyentuh bahu suaminya. Andi terbangun. Ada apa, Sin? Sinta ragu, tapi kata-kata keluar. Kenapa ibu dan Rina selalu ambil yang terbaik? Aku yang masak. Aku yang beli. Andi menghela napas. Itu sudah biasa di sini. Ibu begitu sejak bapak meninggal. Sabar ya. Sinta menelan amarah. Sabar gimana, Mas? Aku lapar setiap hari. Andi memeluknya. Besok aku bicara. Tapi Sinta tahu, besok akan sama. Bara itu membara lebih panas. Ia bayangkan hari di mana ia yang ambil kendali, di mana Bu RT dan Rina yang dapat sisa. Ide itu muncul samar, seperti mimpi buruk yang manis. Balas dendam? Belum, tapi benihnya sudah tertanam. Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan tekad baru. Ia masak lagi, tapi kali ini, ia sisihkan sedikit untuk dirinya di lemari es, tersembunyi. Saat sarapan, Bu RT dan Rina ambil seperti biasa. Sinta makan porsinya yang aman. Mereka tak sadar. Frustrasi itu kini bercampur harapan gelap. Hidup di bawah bayang-bayang ini tak akan selamanya. Sinta berdiri di dapur kecil itu lagi. Tangannya sibuk memotong bawang merah dengan pisau tumpul yang sama. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang lapuk, menyinari wajahnya yang kini terlihat lebih keras dari sebelumnya. Hari ini adalah hari istimewa, ulang tahun Andi yang ke-30. Sinta sudah merencanakan semuanya sejak 2 minggu lalu, menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli daging sapi segar, sesuatu yang jarang mampir ke meja makan mereka. Ia ingin membuat rendang, hidangan favorit Andi sejak mereka pacaran. Aromanya, katanya dulu, mengingatkannya pada masa kecilnya yang bahagia sebelum ayahnya meninggal. Sinta ingin malam ini menjadi momen mereka. Momen di mana ia bisa melihat Andi tersenyum lebar, melupakan beban pekerjaannya sebagai sopir truk. Dapur terasa lebih sempit dari biasanya. Mungkin karena harapan yang membuncah di dada Sinta. Ia sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Setelah hanya tidur 3 jam karena lembur menyelesaikan laporan di kantor. Ia pergi ke pasar sebelum subuh, berdesak-desakan di antara pedagang ikan dan sayur, memilih daging sapi terbaik yang bisa ia beli dengan sisa tabungannya. Buah hati baru ya, Bu? Tanya pedagang daging, sama seperti pedagang sayur minggu lalu. Sinta tersenyum kecut. Bukan, Pak. Buat ulang tahun suami. Ia pulang dengan tas belanjaan berat. Keringat membasahi baju sederhananya, tapi hati berbunga. Malam ini akan berbeda, pikirnya. Sinta mulai memasak sejak pagi. Ia tumbuk bumbu dengan ulekan batu, bawang putih, jahe, serai, dan cabai merah, sambil mendengarkan suara radio tua yang memainkan lagu dangdut pelan. Aroma santan mulai memenuhi dapur saat ia memasukkan potongan daging ke dalam wajan besar. Ia hati-hati mengaduk, memastikan setiap potongan terbalut bumbu rempah yang ia racik dengan cinta. Ini untukmu, Mas, gumamnya, membayangkan wajah Andi yang akan tersenyum lebar. Ia juga siapkan nasi kuning dengan taburan bawang goreng dan telur dadar iris, serta lalapan segar dengan sambal tomat pedas yang Andi suka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Sinta merasa seperti istri yang sebenarnya, bukan pelayan di rumah ini. Pagi berlalu cepat. Sinta selesai memasak tepat sebelum Andi bangun. Ia sudah menyiapkan meja makan dengan rapi, bahkan meminjam taplak meja bunga-bunga dari Mbak Sari di kantor untuk membuat suasana lebih istimewa. Ia mandi cepat, mengganti baju kerja dengan daster sederhana tapi bersih, dan menata rambutnya dengan jepit kecil berwarna merah, hadiah dari Andi saat mereka masih pacaran. Semoga Mas suka, katanya pada cermin. Meski bayangan di cermin itu masih menunjukkan lingkaran hitam di bawah matanya. Andi keluar dari kamar sekitar pukul 7. Rambutnya acak-acakan dan matanya masih setengah terpejam. Pagi, sayang. Sapanya, suaranya serak. Sinta tersenyum lebar. Pagi, Mas. Selamat ulang tahun. Ia memeluk Andi, mencium pipinya pelan. Andi tersenyum, tapi tampak lelah. Makasih. Sin, kamu masak apa? Baunya enak banget. Sinta menarik tangannya ke meja makan,
memperlihatkan rendang yang masih mengepul dan nasi kuning yang tersusun rapi. Rendang, Mas. Spesial buat kamu. Mata Andi berbinar sebentar. Wah, rendang? Kamu terbaik, Sin. Tapi sebelum mereka bisa duduk, suara langkah kaki berat terdengar dari koridor. Bu RT muncul, masih mengenakan daster tidur dengan motif bunga pudar. Rambutnya disanggul asal. Apa ini? Bau apa yang enak banget? Tanyanya. Hidungnya mengendus udara seperti anjing pelacak. Sinta menahan napas. Berharap Bu RT hanya akan mengambil porsi kecil. Rendang. Bu. Buat ulang tahun Mas Andi. Jawab Sinta. Suaranya coba dibuat ceria. Bu RT mengangguk. Bagus, bagus. Ibu suka rendang. Mana piring ibu? Rina menyusul tak lama. Ponsel di tangan seperti biasa. Alisnya terangkat saat melihat meja. Wah, apa ini? Kayak restoran. Kak Andi ulang tahunnya. Ia langsung duduk, tanpa menunggu undangan, dan mulai memotret makanan dengan ponselnya. Ini harus masuk Instagram. Caption apa ya? Makanan enak di rumah? Sinta menahan senyum kaku. Iya, Rin. Makan dulu yuk. Ia menyendok rendang untuk Andi terlebih dahulu. Memastikan porsi terbaik dengan potongan daging besar ada di piring suaminya. Lalu ia sajikan untuk Bu RT dan Rina, berhati-hati agar porsinya lebih kecil tapi tetap sopan. Mereka mulai makan. Andi mengunyah pelan. Sin, ini enak banget. Kayak rendang Mama Hobjet de Arte dulu. Sinta tersenyum kecil, hatinya hangat. Tapi kehangatan itu cepat memudar. Bu RT menyendok rendang lagi. Piringnya sudah kosong dalam hitungan menit. Ibu tambah ya. Ini dagingnya empuk. Katanya, bangun ke wajan dan mengambil porsi besar lagi. Rina ikut. Aku juga. Ah, sambalnya enak, Sin. Ia menyendok sambal tomat dan 2 potong daging lagi, meninggalkan wajan hampir kosong. Sinta memandang wajan itu. Jantungan. Ia belum makan sama sekali. Ia menunggu mereka selesai. Seperti biasa, tapi kali ini rasanya berbeda. Ini untuk Andi. Ini malam spesial mereka. Tapi Bu RT dan Rina makan seperti tak peduli. Mengambil porsi demi porsi. Mengunyah dengan lahap sambil mengobrol tentang tetangga. Tadi ibu lihat si Wulan beli tas baru. Pasti bohong bilang secont. Kata Bu RT. Mulutnya penuh. Rina terkikik. Iya, paling beli di pasar malam. Murahan. Andi makan dalam diam. Matanya tertunduk. Sinta menunggu. Berharap ia akan bicara. Membela istrinya. Tapi Andi hanya mengangguk saat Rina minta tambahan nasi kuning dari piringnya. Ambil aja. Katanya pelan. Sinta merasa dadanya sesak. Seperti ada batu besar yang menghimpitnya. Ia akhirnya mengambil piring. Menyendok sisa rendang. Hanya kuah kental dan sepotong tulang kecil. Ia duduk di sudut meja. Makan pelan, tapi rasanya hambar. Perutnya keroncongan, tapi lebih sakit hatinya. Malam itu, setelah Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu untuk menonton sinetron, Sinta membersihkan piring sendirian. Andi mendekat. Makasih ya, sayang. Makanannya enak banget. Sinta memandangnya. Air mata mengintip di sudut matanya. Kamu kenyang, Mas? Andi mengangguk. Iya, kenyang. Kamu? Sinta menelan ludah. Iya. Tapi perutnya masih lapar. Dan hatinya penuh amarah. Setelah Andi kembali ke kamar, Sinta duduk di dapur, menatap sisa tulang di piringnya. Ia ingat wajah Bu RT yang lahap. Rina yang memotret makanannya seolah itu miliknya. Sesuatu dalam dirinya berubah malam itu. Ia bangun, membuka lemari dapur, dan mengambil botol kecil kecap manis favorit Rina. Ia membukanya, menuang separuh isinya ke wastafel, lalu mengisinya dengan air. Kalau aku tak bisa makan enak, kalian juga tidak. Bisiknya, tangannya gemetar. Ia kembali ke kamar, berbaring di samping Andi yang sudah mendengkur. Tapi matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Pikiran gelap mulai merayap. Ini bukan hanya soal makanan. Ini soal harga dirinya.
Soal hidupnya yang seperti bayang-bayang di rumah ini. Ia ingat kata-kata ayahnya. Jangan biarkan orang menginjakmu, nak. Tapi ia sudah diinjak, setiap hari, dan ia muak. Keesokan paginya, Sinta bangun dengan rencana kecil. Ia masak sarapan seperti biasa, telur dadar dan sayur kolplai. Bet kali ini ia sengaja membuat telurnya terlalu asin dan sayurnya hambar. Saat Bu RT mengeluh, "Sin, ini keasinan," dan Rina mengerutkan kening. "Kok sayurnya nggak ada rasa?" Sinta berpura-pura bingung. "Maaf, Bu, Rin. Tadi buru-buru." Tapi di dalam hati, ia tersenyum kecil. Ini baru awal. Di kantor, Sinta duduk di meja kerjanya. Pikirannya melayang. Mbak Sari menyapanya. "Kemarin ultah Andi kan? Gimana pestanya?" Sinta tersenyum tipis. "Biasa aja, Mbak. Cuma makan bareng keluarga." Tapi di dalam, ia merencanakan langkah berikutnya. Ia akan mulai menyimpan porsi terbaik untuk dirinya sendiri, menyembunyikannya di kamar. Ia akan membuat Bu RT dan Rina merasakan apa yang ia rasakan, sisa-sisa yang tak layak. Malam itu, saat memasak makan malam, ayam goreng dan sayur bayam, Sinta menyisihkan sepotong dada ayam dan semangkuk sayur untuk dirinya, disembunyikan di kotak plastik di kulkas. Ia sajikan sisa-sisanya untuk mereka. Bu RT mengambil tulang, Rina mengeluh. "Kok kecil-kecil potongannya?" Sinta mengangkat bahu. "Itu yang ada di pasar, Rin." Setelah mereka pergi, Sinta makan porsinya di dapur, sendirian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa kenyang dan kuat. Di kamar, ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya. Ia mulai menulis. 10 September, Bu RT ambil 3 porsi rendang, Rina 2 porsi, aku dapat tulang. Mereka bilang kurang santan. Ia menulis setiap detail, setiap hinaan, setiap piring yang mereka habiskan. Buku itu akan menjadi senjatanya. Bukti kejahatan mereka. Bara amarahnya kini menyala terang. Dan Sinta tahu, ini bukan akhir. Malam itu, ia tidur dengan senyum tipis. Mimpi buruk yang manis mulai terbentuk di kepalanya. Sinta berdiri di sudut dapur yang sempit. Menatap wajan tua yang masih berlumur sisa minyak dari makan malam tadi. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela kayu yang retak. Menciptakan bayang-bayang tipis di lantai semen. Bau minyak goreng dan sisa bumbu masih tercium. Tapi pagi ini Sinta tidak merasa terbebani seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bara amarah dari malam ulang tahun Andi telah berubah menjadi tekad yang dingin dan terarah. Ia tidak lagi ingin hanya menangis di kamar mandi atau mengeluh pada dirinya sendiri. Ia ingin bertindak, meski kecil, meski licik. Hari ini adalah hari pertama rencananya. Seminggu telah berlalu sejak malam itu, ketika Bu RT dan Rina menghabiskan rendang spesialnya, meninggalkan Sinta dengan tulang dan kuah encer. Buku catatan kecilnya, yang kini disembunyikan di balik tumpukan pakaian dalam lemari, sudah penuh dengan coretan-coretan rapi. 12 September, Bu RT ambil 3 potong ayam goreng, Rina ambil sambal dan 2 potong, aku dapat tulang dan nasi dingin. 13 September, Bu RT bilang sayur bayamku kebanyakan air, tapi habiskan 2 mangkuk. Rina ambil telur dadar. Aku dapat sisa kolplai. Setiap catatan adalah pengingat. Setiap hinaan adalah bahan bakar. Sinta tidak tahu kemana rencana ini akan membawanya. Tapi ia tahu satu hal. Ia muak menjadi bayang-bayang. Pagi ini, Sinta bangun lebih awal, pukul 4 pagi, sebelum ayam jantan tetangga berkokok. Ia ingin memulai hari dengan langkah pertamanya. Ia pergi ke pasar, seperti biasa, dengan tas kain usang yang sudah ia pakai sejak pindah ke Sukamaju. Pasar pagi masih gelap, hanya diterangi lampu neon pedagang yang berkedip-kedip. Ia membeli bahan makanan murah, sawi putih, tempe, dan seikat kangkung yang agak layu karena harganya setengah dari yang segar. "Buah hati baru ya, Bu?" tanya pedagang kangkung, seperti dejavu. Sinta menggeleng. "Bukan, Pak. Cuma belanja biasa." Ia menahan senyum, tahu bahwa belanjaannya kali ini bukan untuk keluarga, tapi untuk rencananya. Kembali ke rumah, Sinta mulai memasak sarapan.
sup sawi dengan potongan tempe kecil dan nasi putih sisa semalam yang ia panaskan. Ia sengaja memasak dalam porsi besar, lebih dari cukup untuk 4 orang, tapi dengan bahan-bahan yang paling murah dan sederhana. Ia tidak menambahkan bawang goreng atau potongan daging seperti biasa. Aromanya biasa saja, tidak menggoda seperti rendang atau ayam goreng. Tapi Sinta punya rahasia. Di dalam kotak plastik kecil di kulkas, ia menyimpan sepiring nasi hangat dengan sepotong telur dadar dan sambal tomat yang ia buat khusus untuk dirinya sendiri. Kotak itu disembunyikan di belakang toples tua berisi cabai kering, tempat yang tak pernah disentuh Bu RT atau Rina. Saat Bu RT keluar dari kamar, hidungnya langsung mengendus udara. "Apa ini, Sin? Kok baunya nggak seperti biasa?" tanyanya. Suaranya penuh curiga. Sinta berbalik dari kompor, memasang wajah polos. "Sup sawi, Bu. Biar sehat. Katanya sayuran bagus untuk badan." Bu RT mengernyit, tapi duduk di kursi favoritnya di meja makan. Rina menyusul, ponsel di tangan, alisnya terangkat. "Sup doang? Nggak ada daging?" Sinta mengangguk. "Daging lagi mahal, Rin. Budgetnya ketat minggu ini." Rina mendengus, tapi tetap duduk, scrolling ponselnya. Andi keluar terakhir. Matanya masih merah karena begadang mengecek dokumen pengiriman truk. "Pagi, sayang," sapanya pelan, mencium kening Sinta. Ia memandang meja. "Sup ya? Enak nih, seger." Sinta tersenyum kecil. Hatinya sedikit hangat mendengar pujian Andi. Tapi ia tahu ini bukan tentang Andi. Ini tentang mereka, Bu RT dan Rina. Sinta menyajikan sup dalam mangkuk-mangkuk tua. Ia sengaja memberikan porsi besar untuk Bu RT dan Rina, tapi memastikan potongan tempe di mangkuk mereka kecil-kecil dan sawinya agak layu. Porsi Andi sedikit lebih baik, dengan beberapa potong tempe utuh. Untuk dirinya sendiri, ia ambil mangkuk kecil dengan sup bening, tapi ia tahu porsi aslinya menunggu di kulkas. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Bu RT mengunyah pelan. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Ini hambar. Sin, kamu lupa garam?" tanyanya. Nada suaranya setengah menuduh. Sinta menggeleng. "Maaf, Bu. Mungkin sawinya kurang segar." Rina mendengus lagi. "Besok beli yang bagus dong. Ini kayak makan rumput." Sinta menunduk, menyembunyikan senyum kecil di balik rambutnya yang tergerai. Ia makan sup beningnya dengan tenang, tahu bahwa setelah ini, ia akan menyantap telur dadar dan sambal di kamar, jauh dari mata mereka. Andi memandangnya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Setelah sarapan, Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu, meninggalkan piring kotor di meja. Sinta membersihkan semuanya, seperti biasa, tapi kali ini ia merasa berbeda. Ia punya kendali, meski kecil. Di kantor, Sinta duduk di meja kerjanya, mengetik laporan dengan pikiran melayang. Mbak Sari, rekan kerjanya, menyapa seperti biasa. "Sin, kok kelihatan ceria hari ini? Ada apa?" Sinta tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Cuma merasa lebih ringan." Mbak Sari terkekeh. "Wah, apa Andi kasih kejutan?" Sinta menggeleng. "Bukan, Mbak. Cuma belajar sesuatu." Ia tidak bilang apa, tapi di dalam hati, ia tahu, ia sedang belajar mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Siang itu, saat istirahat makan, Sinta membuka bekalnya, nasi dengan tempe goreng sisa kemarin. Ia makan di kantin, mendengar cerita rekan kerjanya tentang rencana libur akhir pekan. "Kamu kemana, Sin?" tanya seorang teman. Sinta mengangkat bahu. "Di rumah aja. Banyak kerjaan." Tapi pikirannya sibuk merancang langkah berikutnya. Ia akan terus memasak makanan murah untuk Bu RT dan Rina, tapi menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ia juga akan mulai menghemat lebih banyak dari gajinya, menyisihkannya di rekening rahasia yang ia buka minggu lalu tanpa sepengetahuan Andi. Malam tiba, dan Sinta kembali ke dapur. Ia masak tumis kangkung dan ikan asin, lagi-lagi dengan bahan termurah yang ia temukan di pasar. Ia sengaja membuat kangkungnya terlalu matang,
jadi lembek dan kurang sedap. Ikan asinnya kecil-kecil, penuh tulang. Tapi di kulkas, ia simpan sepotong ikan goreng yang ia beli dari warung dekat kantor, lengkap dengan sambal bawang yang pedas. Saat makan malam, Bu RT mengeluh lagi. "Sin, ini kangkungnya kenapa lembek? Kamu nggak bisa masak apa?" Rina ikut. "Iya, ikannya juga kecil banget. Tulang doang." Sinta memasang wajah bersalah. "Maaf, Bu, Rin. Besok saya coba lebih baik." Andi memandangnya. Alisnya sedikit berkerut. "Kamu capek ya, Sin? Biar aku bantu belanja besok," katanya pelan. Sinta menggeleng cepat. "Nggak usah, Mas. Aku bisa." Ia tak ingin Andi ikut campur. Belum saatnya. Setelah makan, Bu RT dan Rina pergi menonton sinetron, meninggalkan piring kotor. Sinta membersihkan semuanya, lalu menyelinap ke kamar dengan kotak plastiknya. Ia duduk di tepi kasur, menyantap ikan goreng dan sambal dengan lahap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa kenyang dan puas. Tapi rencananya tidak berhenti di situ. Malam itu, setelah Andi tertidur, Sinta membuka buku catatannya lagi. Ia menulis, 20 September, Bu RT bilang sup sawi hambar, Rina bilang kangkung lembek. Mereka ambil semua ikan asin. Aku dapat tulang. Tapi aku makan ikan goreng di kamar. Ia tersenyum, menutup buku itu, dan menyembunyikannya kembali. Lalu, ia mengambil botol kecap manis favorit Rina dari dapur, menuang separuh isinya lagi ke wastafel, dan menggantinya dengan air asin yang ia buat dari garam dapur. "Besok pasti ngomel lagi," bisiknya, matanya berkilat. Sinta duduk di tepi kasur. Cahaya bulan yang redup menyelinap melalui celah-celah jendela kamarnya yang sempit. Buku catatan kecilnya terbuka di pangkuannya. Pena murah di tangannya mencatat dengan tulisan rapi. 28 September, Bu RT bilang tempe bacemku kemanisan. Rina bilang ikan asin penuh tulang. Mereka ambil semua potongan besar. Aku dapat sisa Coldplay. Aku simpan ayam goreng di kulkas. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti memahat dendamnya ke dalam batu, membuatnya lebih nyata, lebih tajam. 2 minggu telah berlalu sejak rencana kecilnya dimulai, menyembunyikan porsi terbaik untuk dirinya sendiri, mengacaukannya dengan kecap asin, dan memasak makanan murah yang sengaja dibuat hambar. Tapi malam ini, Sinta merasa perlu melangkah lebih jauh. Bara di dadanya kini bukan hanya api kecil, tapi nyala yang mulai sulit dikendalikan. Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan Sinta bangun sebelum fajar. Ia pergi ke pasar dengan langkah cepat. Tas kain usangnya bergoyang di bahu. Pasar Sukamaju masih sepi. Hanya beberapa pedagang yang mulai membuka lapak mereka di bawah lampu neon yang berkedip. Sinta memilih bahan-bahan yang lebih murah lagi. Coldplay yang sudah agak kuning, tempe yang hampir basi dengan harga separuh, dan seikat bayam yang daunnya mulai layu. "Buah hati baru ya, Bu?" tanya pedagang Coldplay, seperti dejavu yang tak pernah usai. Sinta menggeleng. "Bukan, Pak. Cuma belanja buat keluarga." Ia menahan senyum licik, tahu bahwa belanjaan ini adalah bagian dari permainannya. Kembali ke rumah, Sinta mulai memasak sarapan. Sup Coldplay dengan tempe yang ia potong kecil-kecil agar sulit dinikmati. Ia sengaja mengurangi garam dan tidak menambahkan bawang goreng, membuat sup itu terasa seperti air rebusan biasa. Di kulkas, ia menyimpan rahasianya. Sepiring nasi hangat dengan sepotong telur mata sapi dan sambal bawang yang ia beli dari warung dekat kantor. Kotak plastik itu tersembunyi di belakang toples cabai kering, aman dari tangan Bu RT dan Rina. Saat Bu RT keluar dari kamar, ia langsung mengendus udara. "Lagi-lagi sup? Sin, kamu nggak bisa masak yang lain apa?" tanyanya. Nada suaranya penuh keluhan. Sinta memasang wajah polos. "Maaf, Bu. Budgetnya ketat. Pasar juga lagi sepi." Rina menyusul. Ponsel di tangan. Alisnya terangkat. "Coldplay lagi? Aku bosen. Sin. Nggak ada daging." Sinta menggeleng. "Daging mahal, Rin. Minggu depan mungkin." Rina mendengus. "Kamu pelit banget sih akhir-akhir ini." Sinta menunduk.
menyembunyikan kilat di matanya. Andi keluar terakhir. Wajahnya lelah setelah mengantar muatan semalaman. Pagi, sayang. Sapanya, mencium kening Sinta seperti biasa. Ia memandang meja makan. Sup lagi? Ya Tuhan, Sin, kamu nggak capek masak yang sama? Sinta tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kenyang. Tapi di dalam hati, ia tahu Andi mulai menyadari ada yang salah. Ia harus hati-hati, tapi juga harus menarik Andi ke sisinya. Sinta menyajikan sup dalam mangkuk-mangkuk tua. Ia memberikan porsi besar untuk Bu RT dan Rina, tapi memastikan kolplanya adalah bagian yang paling layu. Porsi Andi sedikit lebih baik, dengan beberapa potong tempe utuh. Untuk dirinya sendiri, ia ambil mangkuk kecil dengan sup bening, tahu bahwa porsi aslinya menunggu di kulkas. Mereka makan dalam suasana tegang. Bu RT mengunyah pelan, wajahnya meringis. Sin, ini supnya nggak ada rasa. Kamu lupa bumbu. Rina mengangguk. Iya, kayak air cucian piring. Sinta mengangkat bahu. Maaf, Bu, Rin. Tadi buru-buru. Andi memandang Sinta sekilas. Alisnya berkerut. Kamu baik-baik aja, Sin? Tanyanya pelan. Sinta tersenyum. Iya, Mas. Cuma capek sedikit. Tapi matanya berkata lain. Dan Andi tampak ragu. Setelah sarapan, Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu, meninggalkan piring kotor seperti biasa. Sinta membersihkan semuanya, lalu menyelinap ke kamar dengan kotak plastiknya. Ia duduk di lantai, menyantap telur mata sapi dan sambal dengan lahap. Rasa pedas sambal itu seperti bahan bakar untuk tekadnya. Di kantor, Sinta bekerja seperti biasa, mengetik laporan di meja kecilnya. Tapi pikirannya sibuk merancang langkah berikutnya. Ia tahu permainan kecilnya, menyembunyikan makanan enak, merusak bumbu, tidak akan cukup lama-lama. Bu RT dan Rina mulai curiga. Dan Rina sudah menyebar gosip di grup WhatsApp tetangga. Sinta mendengar dari Mbak Sari, teman sekantornya, bahwa Rina bilang Sinta pelit dan sengaja bikin makanan jelek. Kamu nggak apa-apa, Sin? Kok Rina ngomong gitu? Tanya Mbak Sari saat istirahat makan. Sinta tersenyum tipis. Biarin aja, Mbak. Orang suka ngomong. Tapi di dalam hati, ia mencatat lagi. Rina nuduh aku pelit lagi di grup tetangga. Sore itu, saat pulang dari kantor, Sinta mampir ke warung kecil dekat halte bus. Ia beli sepotong ayam goreng dan sebungkus sambal terasi, menyimpannya di tasnya dengan hati-hati. Ia juga membeli buku catatan baru, lebih kecil, yang bisa ia bawa di saku baju kerja. Buku lama sudah penuh, dan ia tidak ingin Andi atau siapapun menemukannya. Di rumah, ia langsung ke dapur, memasak makan malam, tumis bayam layu dan ikan asin kecil yang penuh tulang. Ia sengaja membuat bayamnya terlalu matang, jadi lembek dan pahit. Ikan asinnya ia goreng sampai gosong di beberapa bagian. Saat makan malam, Bu RT dan Rina mengeluh lagi. Sin, ini bayamnya kenapa pahit? Kamu nggak cek apa di pasar? Tanya Bu RT. Nada suaranya setengah marah. Rina menyodok ikan asin dengan garpu. Ini gosong, Sin. Kamu nggak bisa masak apa? Sinta memasang wajah bersalah. Maaf, Bu, Rin. Besok saya lebih hati-hati. Tapi di dalam, ia tersenyum. Andi makan dalam diam, tapi matanya terus melirik Sinta. Setelah makan, Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu, meninggalkan piring kotor. Sinta membersihkan semuanya, lalu makan porsi rahasianya di kamar. Ayam goreng dan sambal terasi yang pedas menyengat. Malam itu, setelah Bu RT dan Rina tidur, Sinta duduk di dapur dengan Andi. Ia sengaja memilih momen ini, saat rumah sepi. Mas, katanya pelan, kamu nggak ngerasa ibu sama Rina agak keterlaluan? Andi terkejut. Maksud kamu apa, Sin? Sinta menarik napas dalam. Tahu ini adalah langkah berisiko. Aku yang belanja, aku yang masak. Tapi mereka selalu ambil yang terbaik. Aku cuma dapat sisa. Mas, aku capek.
Matanya sengaja dibuat berkaca-kaca, mengingat masa kecilnya di Jakarta, ketika ia pernah kelaparan karena ayahnya sakit dan ibunya harus kerja keras. Andi menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tahu, Sin. Ibu memang begitu sejak bapak meninggal. Dia merasa berhak atas semuanya. Rina juga manja. Aku tahu. Tapi, aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka. Sinta memegang tangan Andi. Aku nggak minta kamu lawan mereka, Mas. Cuma, bantu aku sedikit. Aku cuma pengen kita adil. Andi mengangguk pelan. Aku coba, Sin. Maaf ya, kamu harus ngadepin ini. Sinta tersenyum dalam hati. Ini adalah kemenangan kecil, tapi penting. Andi mulai berpihak padanya. Meski rapuh, ia tahu Andi lemah di depan ibunya, tapi ia bisa memanfaatkan rasa bersalahnya. Malam itu, ia menulis di buku catatan barunya, 28 September, aku cerita ke Andi soal ibu dan Rina. Dia janji bantu, tapi aku nggak yakin. Aku simpan ayam goreng lagi. Rina bilang di grup tetangga aku pelit. Keesokan paginya, Sinta melangkah lebih jauh. Ia sengaja mengurangi porsi belanjaan mingguan, mengatakan pada Bu RT bahwa harga di pasar naik. Bu, minggu ini cuma bisa beli sayur sama tempe. Daging lagi mahal, katanya dengan wajah serius. Bu RT mengeluh. Kamu nggak bisa ngatur duit apa, Sin? Andi kasih berapa sih? Sinta menahan amarah. Cukup, Bu. Tapi pasar lagi susah. Rina, yang mendengar dari ruang tamu, berteriak. Kamu bohong. Aku tahu kamu nyanyi-nyanyi duit. Sinta diam, tapi telinganya panas. Tuduhan itu seperti pisau, tapi juga bahan bakar. Ia tahu Rina dan Bu RT mulai lapar, mulai frustrasi. Makanan hambar dan porsi kecil membuat mereka sering mengeluh perut keroncongan. Sinta sengaja membeli roti tawar murah untuk sarapan, tapi menyimpan sepotong kue manis dari kantor untuk dirinya sendiri. Saat Bu RT dan Rina mengeluh roti tawarnya kering, Sinta makan kuenya di kamar, menikmati setiap gigitan. Di kantor, Sinta mulai mendengar lebih banyak gosip. Rina bilang kamu sengaja bikin makanan jelek biar mereka nggak minta banyak, kata Mbak Sari. Matanya penuh rasa ingin tahu. Sinta tersenyum. Biarin, Mbak. Aku cuma coba hemat. Tapi di dalam, ia merencanakan langkah besar berikutnya. Ia akan mulai mengurangi porsi makanan secara drastis, membuat Bu RT dan Rina benar-benar merasa lapar. Ia juga akan terus memanipulasi Andi, membuatnya merasa bersalah sampai ia sepenuhnya di pihak Sinta. Malam itu, saat memasak makan malam, sayur sop dengan wortel tua dan tempe gosong, Sinta mendengar Bu RT dan Rina berbisik lagi di ruang tamu. Aku yakin Sinta nyanyi-nyanyi duit. Bu, kita harus cek dompetnya, kata Rina. Bu RT mengangguk. Iya, Rin. Besok kita tanya Andi. Dia pasti tahu. Sinta mengepalkan tangan di dapur, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyajikan sop dengan porsi kecil, mengatakan, ini yang ada, Bu, Rin. Pasar beneran susah. Setelah makan, Sinta duduk dengan Andi lagi. Mas, aku dengar Rina bilang aku nyanyi-nyanyi duit. Aku yang beli semua makanan ini. Mas, aku capek dituduh. Andi menghela napas. Aku tahu, Sin. Aku akan bicara sama mereka. Sinta memeluknya. Makasih, Mas. Aku cuma pengen kita bahagia. Tapi di dalam hati, ia tahu, aliansi dengan Andi rapuh, tapi cukup untuk langkah berikutnya. Ia akan membuat Bu RT dan Rina membayar, dan Andi akan jadi kuncinya. Sebelum tidur, Sinta menulis lagi, 29 September, Rina dan Bu RT rencana cek dompetku. Aku kurangi porsi makan, mereka kelaparan. Andi janji bicara. Aku simpan kue manis. Ia menutup buku. Matanya menatap kegelapan. Rencananya semakin jelas. Ia akan membuat mereka kelaparan, membuat mereka bergantung, lalu menarik semua itu dari tangan mereka. Aliansi dengan Andi adalah langkah pertama, tapi ia tahu, ini baru permulaan.
Sinta berdiri di dapur, menatap wajan tua yang sudah mulai berkarat di pinggirannya. Cahaya pagi yang lembut menyelinap melalui jendela kayu yang retak. Tetapi suasana di rumah ini terasa semakin tegang, seperti tali yang ditarik hingga hampir putus. Sudah 3 minggu sejak Sinta memulai rencana kecilnya, menyembunyikan makanan enak untuk dirinya sendiri, memasak hidangan hambar untuk Bu RT dan Rina, dan perlahan menarik Andi ke sisinya. Buku catatan kecilnya, yang kini penuh dengan catatan dendam, tersembunyi di balik tumpukan pakaian dalam lemari. Setiap malam, ia menulis dengan teliti. 1 Oktober, Bu RT bilang sopku seperti air cucian, Rina bilang tempenya gosong. Aku simpan telur dadar dan sambal di kulkas. Catatan itu adalah peta perangnya, dan Sinta kini siap untuk langkah yang lebih berani. Pagi ini, ia memutuskan untuk meningkatkan permainannya. Ia tahu Bu RT menderita mak, sesuatu yang sering dikeluhkan mertuanya setiap kali makan pedas atau asam. Rina, di sisi lain, sedang diet ketat. Ia sering pamer di grup WhatsApp tetangga tentang tubuh ideal yang ingin dicapainya. Sinta melihat peluang di sini. Ia akan memasak sesuatu yang sengaja menyakiti mereka, tapi tetap bisa ia bantah sebagai kesalahan kecil. Dengan senyum tipis, ia mengambil keputusan. Sarapan hari ini akan menjadi senjata. Sinta pergi ke pasar sebelum subuh, seperti biasa, dengan tas kain usangnya. Pasar Sukamaju masih gelap, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Ia membeli cabai rawit dalam jumlah besar, lebih banyak dari yang biasanya ia gunakan, dan gula pasir murah untuk rencana khususnya. Buah hati baru ya, Bu? Tanya pedagang cabai, seperti dejavu yang tak pernah usai. Sinta menggeleng. Bukan, Pak, cuma buat masak. Ia juga membeli kolplai tua dan tempe yang sudah mulai bau, dengan harga diskon karena pedagang ingin cepat menjualnya. Di sudut pasar, ia mampir ke warung kecil dan membeli sepiring ayam goreng dan sambal bawang untuk dirinya sendiri, yang akan ia simpan di kulkas seperti biasa. Kembali ke rumah, Sinta mulai memasak sarapan. Tumis kolplai dengan cabai rawit berlebihan untuk Bu RT, dan tempe orek dengan gula berlebih untuk Rina. Ia sengaja membuat tumisannya penuh dengan potongan cabai kecil-kecil, yang akan terasa seperti ledakan di mulut. Untuk tempe orek, ia menambahkan gula hingga rasanya seperti sirup, sesuatu yang pasti akan membuat Rina kesal karena dietnya. Nasi yang ia masak sengaja dipanaskan dari sisa semalam, keras dan kering. Di kulkas, ia menyimpan ayam goreng dan sambal bawang dalam kotak plastik, tersembunyi di belakang toples cabai kering. Saat Bu RT keluar dari kamar, hidungnya mengendus udara. Apa ini, Sin? Bau cabai banget, katanya. Wajahnya sudah menunjukkan kecurigaan. Sinta memasang wajah polos. Tumis kolplai, Bu. Biar agak pedas, biar semangat paginya. Rina menyusul, ponsel di tangan. Alisnya terangkat. Tempe lagi. Aku kan diet. Sin. Nggak ada yang lain. Sinta mengangguk. Maaf, Rin. Ini yang ada di pasar. Budget ketat. Rina mendengus. Kamu pelit banget sih akhir-akhir ini. Andi keluar terakhir. Wajahnya lelah setelah mengantar muatan semalaman. Pagi, sayang. Sapanya, mencium kening Sinta. Ia memandang meja makan. Wah, pedas ya hari ini. Sinta tersenyum. Iya, Mas. Coba dulu. Enak kok. Ia tahu Andi suka makanan pedas. Jadi ia membuat porsi Andi sedikit lebih manusiawi, dengan cabai yang lebih sedikit dan tempe yang tidak terlalu manis. Untuk dirinya sendiri, ia ambil porsi kecil tumis kolplai tanpa cabai. Tahu bahwa ayam goreng menunggunya nanti. Mereka duduk di meja makan. Suasana tegang seperti biasa. Bu RT menyendok tumis kolplai, lalu langsung batuk keras setelah suapan pertama. Ya Tuhan, Sin, ini pedas banget, teriaknya. Wajahnya memerah. Ia buru-buru minum air, tapi Sinta tahu itu tidak akan membantu. Maaf, Bu, tadi tangan kebanyakan cabai, kata Sinta. Suaranya penuh penyesalan palsu. Rina, di sisi lain, mengunyah tempe orek, lalu memuntahkannya ke piring. Ini apa sih? Manis banget.
Kayak permen. Aku kan diet. Sinta mengangkat bahu. Maaf, Rin. Tadi salah takar gula. Andi makan dalam diam. Tapi Sinta bisa melihat ia menahan senyum. Enak kok, Sin, katanya pelan. Tapi matanya melirik Bu RT yang masih batuk dan Rina yang mendorong piringnya menjauh. Bu RT memegang perutnya. Wajahnya meringis. Aduh, ma ibu kambuh ini. Kamu nggak bisa masak apa, Sin? Rina mengangguk. Iya, ini sengaja kan? Kamu benci kami ya? Sinta menunduk, menyembunyikan kilat di matanya. Maaf, Bu, Rin. Besok saya lebih hati-hati. Setelah sarapan, Bu RT buru-buru ke kamarnya, mengambil obat maagnya. Rina pergi ke ruang tamu, mengeluh di grup WhatsApp tetangga. Sinta bikin makanan gak bisa dimakan lagi. Pedas banget. Kayak sengaja. Sinta membersihkan piring kotor, lalu menyelinap ke kamar dengan kotak plastiknya. Ia duduk di lantai, menyantap ayam goreng dan sambal bawang dengan lahap. Rasa pedas sambal itu seperti kemenangan kecil, tapi manis. Di kantor, Sinta bekerja seperti biasa, tapi pikirannya sibuk. Mbak Sari mendekatinya saat istirahat makan. Sin, aku dengar dari tetangga. Rina bilang kamu sengaja bikin makanan jelek. Kamu nggak apa-apa di rumah. Sinta tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Mbak. Mereka cuma ngeluh biasa. Tapi di dalam hati, ia mencatat. Rina nuduh aku sengaja bikin makanan jelek di grup tetangga. Ia tahu gosip ini akan menyebar. Tapi ia tidak peduli. Malah, itu membuatnya lebih bertekad. Sore itu, Sinta mampir ke warung dekat kantor, membeli sepotong ikan goreng dan sambal terasi untuk makan malamnya. Ia juga membeli botol kecil kecap manis baru, tapi kali ini ia menuang separuh isinya ke wastafel dan menggantinya dengan air garam yang lebih pekat dari sebelumnya. Kalau kalian suka ngeluh, coba ini, bisiknya sambil tersenyum licik. Malam tiba, dan Sinta memasak makan malam, sayur sop dengan wortel tua dan tempe gosong. Sengaja dibuat hambar kecuali untuk porsi Andi yang ia tambahkan sedikit garam. Ia juga menyiapkan sambal cabai rawit lagi untuk Bu RT. Tahu itu akan membuat maagnya kambuh lagi. Untuk Rina, ia membuat telur dadar dengan gula berlebihan, menyamar sebagai telur manis, yang katanya sehat untuk diet. Saat makan malam, Bu RT langsung batuk lagi setelah mencoba sambal. Sin, ini apa? Pedas banget lagi. Rina, yang mencoba telur dadar, memuntahkannya. Ini kemanisan. Kamu nggak dengar aku diet apa? Sinta memasang wajah bersalah. Maaf, Bu, Rin. Tadi buru-buru. Salah bumbu lagi. Andi memandangnya. Alisnya berkerut. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah makan, Bu RT memegang perutnya. Wajahnya pucat. Aduh. Ma ibu parah ini. Kamu sengaja ya, Sin? Sinta menggeleng cepat. Enggak, Bu. Maaf banget. Tapi di dalam, ia tersenyum. Rina mendorong piringnya. Aku nggak mau makan di sini lagi kalau gini. Sinta diam, tapi hatinya berbunga. Setelah mereka pergi, Sinta membersihkan piring, lalu makan ikan goreng dan sambal terasi di kamar. Ia duduk di lantai, menikmati setiap suap, merasa seperti raja di istananya sendiri. Tapi saat ia selesai, Andi masuk ke kamar. Sin, katanya pelan. Aku tahu kamu capek, tapi ibu bilang kamu sengaja bikin makanan jelek. Bener nggak? Sinta menatapnya. Matanya berkaca-kaca sengaja. Mas, aku cuma coba hemat. Aku yang beli semua ini. Tapi mereka selalu ngeluh. Aku capek. Mas. Andi memeluknya. Aku tahu, Sin. Aku akan bicara sama ibu. Sinta tersenyum dalam pelukan Andi. Tahu bahwa aliansinya semakin kuat. Tapi malam itu, saat ia membuka buku catatannya, ia mendengar suara dari ruang tamu. Bu RT dan Rina berbisik. Suara mereka penuh amarah. Aku yakin Sinta sengaja. Bu, kita harus usir dia, kata Rina. Bu RT menjawab, sabar, Rin. Kita tanya Andi dulu.
Kalau dia nggak bela kita cari cara. Sinta mengepalkan tangan. Amarahnya membara. Usir? Mereka yang akan merasakan pengusiran, pikirnya. Ia menulis di buku catatannya. 2 Oktober, Bu RT sakit mak karena sambal pedas. Rina ngeluh telur kemanisan. Mereka nuduh aku sengaja. Bilang mau usir aku. Aku simpan ikan goreng. Andi janji bicara. Ia menutup buku. Matanya menatap kegelapan. Ancaman Bu RT dan Rina adalah bahan bakar baru. Ia akan membuat mereka tidak hanya lapar, tapi juga tak berdaya. Langkah berikutnya adalah mengunci lemari makanan. Mengatakan itu untuk menghemat. Ia akan membuat mereka bergantung sepenuhnya padanya. Lalu menarik semua itu dari tangan mereka. Sinta tidur malam itu dengan pikiran penuh rencana. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah dalang, dan Bu RT serta Rina adalah boneka di panggungnya. Eskalasi di meja makan ini hanyalah awal dari apa yang akan datang. Sinta berdiri di sudut dapur. Tangannya memegang pisau tumpul yang ia gunakan untuk memotong kol plai tua. Cahaya pagi yang redup menyelinap melalui jendela kayu yang retak, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di lantai semen. Aromanya hambar. Hanya bau minyak goreng murah dan sisa bumbu basi dari wajan yang sudah lusuh. Sudah sebulan sejak Sinta memulai rencana balas dendamnya. Dan setiap hari ia merasa semakin kuat, semakin licik. Buku catatan kecilnya, yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian dalam lemari, kini penuh dengan coretan. 5 Oktober, Bu RT sakit mak lagi karena sambal pedas. Rina ngeluh tempe kemanisan. Aku simpan ikan goreng di kulkas. Mereka bilang mau usir aku. Setiap kata adalah bahan bakar. Setiap keluhan mereka adalah kemenangan kecil. Tapi pagi ini, Sinta akan menemukan sesuatu yang mengubah permainan. Sesuatu yang membuat dendamnya membakar lebih terang dari sebelumnya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Sinta bangun pukul 4. Sebelum ayam jantan tetangga berkokok. Dan pergi ke pasar dengan tas kain usangnya. Pasar Sukamaju masih gelap. Hanya diterangi lampu neon yang berkedip. Ia membeli bahan makanan termurah. Sawi putih yang sudah kuning di pinggir, tempe yang mulai berbau, dan seikat bayam layu. Buah hati baru ya, Bu? Tanya pedagang sawi, seperti dejavu yang tak pernah usai. Sinta menggeleng. Bukan, Pak. Cuma buat masak. Ia juga mampir ke warung kecil di sudut pasar, membeli sepotong ayam goreng dan sambal terasi untuk dirinya sendiri, yang akan ia simpan di kulkas seperti biasa. Kembali ke rumah, Sinta mulai memasak sarapan. Sup sawi yang sengaja dibuat hambar dengan sedikit garam, dan tempe goreng yang ia buat gosong di beberapa bagian. Ia tahu Bu RT dan Rina akan mengeluh. Tapi itu bagian dari rencananya. Di kulkas, ia menyimpan ayam goreng dan sambal terasi dalam kotak plastik, tersembunyi di belakang toples cabai kering. Ia juga mengambil botol kecap manis favorit Rina, menuang separuh isinya ke wastafel, dan menggantinya dengan air garam yang lebih pekat dari sebelumnya. Kalau kalian suka ngeluh, coba ini. Bisiknya, matanya berkilat. Saat Bu RT keluar dari kamar, ia langsung mengendus udara. Lagi-lagi sup? Sin, kamu nggak punya ide lain apa? Tanyanya. Nada suaranya penuh keluhan. Sinta memasang wajah polos. Maaf, Bu. Pasar lagi susah. Budget ketat. Rina menyusul. Ponsel di tangan. Alisnya terangkat. Tempe gosong lagi? Aku bosen. Sin. Kamu sengaja kan? Sinta menggeleng. Nggak, Rin. Tadi apinya kebesaran. Andi keluar terakhir. Wajahnya lelah setelah mengantar muatan semalaman. Pagi, sayang. Sapanya, mencium kening Sinta. Ia memandang meja makan. Sup lagi? Ya Tuhan, Sin, kamu nggak capek? Sinta tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kenyang. Sinta menyajikan sup dalam mangkuk-mangkuk tua, memberikan porsi besar untuk Bu RT dan Rina, tapi memastikan sawinya layu dan tempenya gosong. Porsi Andi sedikit lebih baik, dengan beberapa potong tempe utuh. Untuk dirinya sendiri, ia ambil mangkuk kecil dengan sup bening, tahu bahwa ayam goreng menunggunya di kulkas. Mereka makan dalam suasana tegang.
Bu RT mengunyah pelan. Wajahnya meringis. Sin, ini supnya nggak ada rasa. Kamu lupa bumbu. Rina mencoba tempe, lalu mendorong piringnya. Ini kecapnya kenapa asin banget? Kamu beli yang jelek ya? Sinta mengangkat bahu. Maaf, Bu, Rin. Mungkin kecapnya sudah lama. Andi memandang Sinta, alisnya berkerut. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah sarapan, Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu, meninggalkan piring kotor. Sinta membersihkan semuanya, lalu menyelinap ke kamar dengan kotak plastiknya. Ia duduk di lantai, menyantap ayam goreng dan sambal terasi dengan lahap. Rasa pedas sambal itu seperti kemenangan. Tapi Sinta tahu ia harus tetap waspada. Ancaman Bu RT dan Rina untuk mengusirnya masih terngiang, dan ia harus menemukan cara untuk memperkuat posisinya. Siang itu, saat Sinta sedang membersihkan dapur setelah sarapan, ia mendengar suara aneh dari kamar Bu RT, seperti suara kotak kayu yang digeser. Penasaran, ia berjalan pelan ke koridor, memastikan langkahnya tidak terdengar. Pintu kamar Bu RT sedikit terbuka, dan Sinta mengintip. Bu RT sedang membongkar lemari tua, mengeluarkan kotak perhiasan yang Sinta kenali. Itulah kotak tempat ia menyimpan kalung emas peninggalan ibunya, hadiah pernikahan yang ia serahkan ke Bu RT untuk disimpan, karena mertuanya bilang itu lebih aman. Tapi yang membuat jantungan Sinta adalah pemandangan berikutnya. Bu RT mengambil kalung itu, memasukkannya ke dalam tas plastik kecil, lalu berbisik pada Rina yang berdiri di dekatnya. Besok kita ke toko emas. Ini bisa laku lumayan. Sinta menahan napas. Tangannya mengepal. Ia mundur pelan. Kembali ke dapur. Hatinya berdegup kencang. Kalung itu bukan hanya perhiasan. Itulah kenangan terakhir dari ibunya, yang meninggal saat Sinta masih remaja. Ia percaya pada Bu RT. Berpikir mertuanya akan menjaga peninggalan itu. Tapi sekarang, ia tahu, Bu RT dan Rina tidak hanya mengambil makanannya, tapi juga hartanya. Pengkhianatan ini terasa seperti pisau yang ditusuk ke dadanya, dan dendamnya kini membara lebih panas. Malam itu, Sinta memasak makan malam dengan tangan gemetar. Sayur sop dengan wortel tua dan tempe gosong, sengaja dibuat hambar kecuali untuk porsi Andi yang ia tambahkan sedikit garam. Ia juga membuat sambal cabai rawit lagi untuk Bu RT. Tahu itu akan memperparah maagnya. Untuk Rina, ia membuat telur dadar dengan gula berlebihan, menyamar sebagai telur manis, yang katanya sehat untuk diet. Saat makan malam, Bu RT batuk keras setelah mencoba sambal. Sin, ini pedas banget lagi. Kamu nggak dengar ibu punya ma apa? Rina memuntahkan telur dadar. Ini kemanisan. Kamu sengaja ya, Sin? Sinta memasang wajah bersalah. Maaf, Bu, Rin. Tadi buru-buru. Andi memandang Sinta, matanya penuh tanya, tapi ia tetap diam. Setelah makan, Bu RT memegang perutnya, wajahnya pucat. Aduh, ma ibu kambuh lagi. Kamu nggak bisa masak apa, Sin? Rina mendorong piringnya. Aku nggak mau makan di sini lagi kalau gini. Sinta diam, tapi hatinya berbunga. Mereka lapar, mereka menderita, dan itu baru permulaan. Setelah mereka pergi, Sinta membersihkan piring, lalu makan porsi rahasianya di kamar. Ayam goreng dan sambal terasi yang pedas menyengat. Tapi pikirannya tidak pada makanan. Ia memikirkan kalung itu, pengkhianatan itu. Ia harus bertindak cepat. Malam itu, saat Bu RT dan Rina tidur, Sinta menyelinap ke kamar mertuanya. Pintu terkunci. Tapi ia tahu Bu RT sering lupa mengunci jendela. Dengan hati-hati, ia membuka jendela kayu yang lapuk, meraih kotak perhiasan dari lemari, dan menemukan kalungnya masih di dalam. Tapi ada juga beberapa barang lain, anting emas kecil miliknya dan gelang perak yang ia beli untuk Andi. Semuanya akan dijual. Sinta mengambil barang-barangnya, menyimpannya di tas kecil yang ia bawa ke kantor. Ia juga menemukan bukti lain. Secari kertas di kotak itu, dengan tulisan tangan Bu RT, ke toko emas Pak Joko, kalung 3 juta, anting 1 juta, gelang 500.000. Sinta memotret kertas itu dengan ponselnya. Tangannya gemetar karena amarah.
Ia kembali ke kamar, menyembunyikan barang-barangnya di bawah kasur, dan menulis di buku catatannya. 6 Oktober, Bu RT dan Rina rencana jual kalung ibuku, anting, dan gelang. Aku ambil kembali. Simpan bukti. Aku simpan ayam goreng. Keesokan paginya, Sinta memasak sarapan dengan wajah tenang, tapi hatinya penuh badai. Ia membuat roti tawar dengan selai murah yang sengaja ia buat encer dengan air. Bu RT dan Rina mengeluh lagi. Ini selainya kenapa cair? Kamu beli yang jelek ya? Sinta mengangguk. Maaf, Bu, Rin. Yang murah cuma itu. Andi memandangnya. Sin, kamu baik-baik aja. Sinta tersenyum. Iya, Mas. Cuma capek. Di kantor, Sinta menunjukkan foto kertas itu ke Mbak Sari, teman sekantornya yang ia percaya. Mbak, lihat ini. Bu RT mau jual barang-barangku. Mbak Sari terkejut. Ya Tuhan, Sin. Ini keterlaluan. Kamu harus bilang ke Andi. Sinta mengangguk. Aku akan, Mbak. Tapi aku butuh waktu. Ia tahu ia harus menghadapi Bu RT dan Rina, tapi ia ingin melakukannya dengan cara yang membuat mereka tak berdaya. Malam itu, Sinta mengundang Andi ke dapur setelah Bu RT dan Rina tidur. Ia menunjukkan foto kertas itu. Matanya berkaca-kaca sengaja. Mas, Ibu dan Rina mau jual kalung peninggalan Mama. Aku ambil kembali, tapi aku takut mereka tuduh aku mencuri. Andi mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Ini keterlaluan. Sin. Aku akan bicara sama ibu. Sinta memeluknya. Makasih, Mas. Aku cuma pengen kita adil. Tapi di dalam hati, ia tahu ini adalah langkah besar. Andi kini sepenuhnya di sisinya. Sinta juga membeli sekotak racun tikus palsu, hanya tepung berwarna yang ia temukan di pasar, dan menyimpannya di dapur. Sengaja diletakkan di tempat yang terlihat. Ia tahu Bu RT dan Rina akan curiga, dan ia akan menggunakannya untuk mengintimidasi mereka. Kalau kalian terus nuduh aku, mungkin makanan kalian nanti nggak cuma pedas, katanya dalam hati, tersenyum licik. Ia menulis di buku catatannya, 7 Oktober, aku tunjukkan bukti ke Andi. Dia marah. Aku simpan racun tikus palsu di dapur. Mereka akan takut. Sinta tidur malam itu dengan pikiran penuh rencana. Pengkhianatan Bu RT dan Rina telah terungkap, dan ia kini punya senjata baru, bukti, Andi, dan ketakutan mereka. Ia akan membuat mereka tidak hanya lapar, tapi juga ketakutan. Langkah berikutnya adalah membuat mereka benar-benar bergantung, lalu menarik semua itu dari tangan mereka. Sinta berdiri di dapur, menatap tumpukan piring kotor yang ditinggalkan Bu RT dan Rina di meja makan. Cahaya pagi yang kelabu menyelinap melalui jendela kayu yang retak, menciptakan bayang-bayang panjang di lantai semen yang dingin. Aroma sisa makanan basi, sup sawi hambar dan tempe gosong dari malam sebelumnya, masih tercium samar. Sudah lebih dari sebulan sejak Sinta memulai rencana balas dendamnya, dan kini ia merasa seperti jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Buku catatan kecilnya, yang tersembunyi di bawah kasur dalam kotak sepatu tua, penuh dengan coretan. 10 Oktober, Bu RT sakit mak lagi. Rina bilang telur dadarku kemanisan. Aku simpan ayam goreng. Mereka rencana jual kalungku. Andi tahu. Pengkhianatan Bu RT dan Rina telah membuka mata Sinta, dan kini ia siap melangkah lebih jauh, menuju pengusiran. Pagi itu, Sinta bangun lebih awal, pukul 3 dini hari, ketika rumah masih diselimuti keheningan. Ia tidak pergi ke pasar seperti biasa. Sebaliknya, ia duduk di dapur dengan secangkir kopi pahit, memikirkan langkah berikutnya. Penemuan kertas di kotak perhiasan Bu RT, rencana untuk menjual kalung peninggalan ibunya, telah mengubah segalanya. Andi, yang kini tahu tentang pengkhianatan itu, mulai berpihak padanya, meski masih ragu-ragu. Sinta tahu aliansinya dengan Andi rapuh, tapi cukup untuk mendorong rencananya. Hari ini, ia akan mulai mempersiapkan pengusiran Bu RT dan Rina, tapi ia harus melakukannya dengan cerdik, tanpa meninggalkan jejak. Sinta membuka dompet kecilnya, menghitung sisa gajinya.
Ia sudah menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke rekening rahasia yang ia buka 2 bulan lalu, tanpa sepengetahuan Andi. Uang itu, yang awalnya untuk kebutuhan rumah tangga, kini menjadi amunisi. Ia punya rencana besar, membeli tanah kecil di desa tetangga, tempat ia dan Andi bisa pindah dan memulai hidup baru. Tapi sebelum itu, ia harus membuat Bu RT dan Rina kelaparan, bergantung sepenuhnya padanya, lalu mengusir mereka tanpa belas kasihan. Ia tersenyum tipis, membayangkan wajah mereka yang pucat dan lapar di pinggir jalan. Pagi itu, Sinta memasak sarapan yang lebih buruk dari biasanya. Nasi sisa semalam yang sudah keras, dipanaskan dengan sedikit minyak, dan sayur kolplai tua yang ia beli dengan harga murah. Ia sengaja tidak menambahkan bumbu apapun, membuatnya terasa seperti makanan ternak. Di kulkas, ia menyimpan porsi rahasianya. Sepiring nasi hangat dengan telur mata sapi dan sambal bawang yang ia beli dari warung dekat kantor. Kotak plastik itu tersembunyi di belakang toples cabai kering, aman dari tangan Bu RT dan Rina. Saat Bu RT keluar dari kamar, ia langsung mengeluh. Ya Tuhan, Sin, ini apa lagi? Nasi keras kayak batu, katanya. Wajahnya meringis saat menyendok nasi ke piring. Rina menyusul, ponsel di tangan, alisnya terangkat. Kolplai lagi? Kamu nggak punya duit buat beli yang layak apa? Sinta memasang wajah polos. Maaf, Bu, Rin. Pasar lagi susah. Budget ketat banget. Rina mendengus. Kamu bohong. Aku tahu kamu nyanyi-nyanyi duit. Sinta menunduk, menyembunyikan kilat di matanya. Andi keluar terakhir. Wajahnya lelah setelah mengantar muatan semalaman. Pagi. Sayang, sapanya, mencium kening Sinta. Ia memandang meja makan. Nasi sisa lagi? Sin, kamu baik-baik aja? Sinta tersenyum kecil. Iya, Mas, cuma coba hemat. Tapi Andi tampak curiga. Matanya melirik Bu RT dan Rina yang mengeluh tanpa henti. Sinta tahu ia harus memperkuat aliansinya dengan Andi sebelum mertuanya menariknya kembali. Sinta menyajikan nasi dan kolplai dalam piring-piring tua. Ia memberikan porsi besar untuk Bu RT dan Rina, tapi memastikan kolplanya adalah bagian yang paling layu. Porsi Andi sedikit lebih baik, dengan sedikit garam yang ia taburkan diam-diam. Untuk dirinya sendiri, ia ambil piring kecil dengan nasi keras. Tahu bahwa telur mata sapi menunggunya di kulkas. Mereka makan dalam suasana tegang. Bu RT mengunyah pelan. Wajahnya penuh ketidakpuasan. Sin, ini nggak bisa dimakan. Kamu sengaja ya? Rina mendorong piringnya. Aku nggak mau makan ini. Beli daging dong, Sin. Sinta mengangkat bahu. Maaf, Bu, Rin. Uangnya nggak cukup. Andi memandang Sinta. Alisnya berkerut. Sin, aku kasih duit minggu ini, kan? Kenapa nggak cukup? Sinta menarik napas dalam. Tahu ini adalah momen penting. Mas, aku cuma coba hemat. Ibu sama Rina selalu minta yang mahal. Tapi gajiku nggak cukup. Andi menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku akan bicara sama mereka, katanya pelan. Sinta tersenyum dalam hati. Andi semakin berada di sisinya. Setelah sarapan, Bu RT dan Rina pergi ke ruang tamu, meninggalkan piring kotor. Sinta membersihkan semuanya, lalu menyelinap ke kamar dengan kotak plastiknya. Ia duduk di lantai, menyantap telur mata sapi dan sambal bawang dengan lahap. Rasa pedas sambal itu seperti kemenangan, tapi pikirannya sibuk. Ia tahu Bu RT dan Rina mulai lapar, mulai frustrasi. Keluhan mereka di grup WhatsApp tetangga semakin keras. Mbak Sari di kantor memberitahu Sinta bahwa Rina bilang, Sinta sengaja bikin kami lapar. Kayaknya dia benci kami. Sinta tersenyum tipis. Biarin, Mbak. Mereka cuma ngeluh. Di kantor, Sinta bekerja seperti biasa. Tapi ia juga menghubungi seorang teman dari kantor, Pak Budi, yang tahu tentang jual beli tanah di desa tetangga. Pak, ada tanah murah nggak di sekitar sini? Aku mau beli buat masa depan. Katanya. Pak Budi mengangguk. Ada, Sin. Di desa Sukaasih. Tanah kecil, cocok buat rumah. Harganya 50 juta,
Bisa nyicil. Sinta menghitung dalam hati. Dengan tabungannya, ia bisa membayar setengahnya sekarang. Bisa lihat lokasinya besok, Pak? Tanyanya. Pak Budi mengangguk. Bisa, Sin. Aku atur. Malam itu, Sinta memasak makan malam yang lebih buruk lagi. Sayur sop dengan wortel tua yang keras dan tempe gosong yang hampir tak bisa dimakan. Ia sengaja mengurangi porsi, mengatakan, pasar beneran susah, Bu, Rin. Ini yang ada. Bu RT memegang perutnya. Wajahnya pucat karena mak yang kambuh lagi. Sin, kamu nggak bisa beli yang layak apa? Ibu lapar. Rina mendorong piringnya. Aku nggak mau makan ini. Kamu sengaja bikin kami kelaparan. Sinta memasang wajah bersalah. Maaf, Bu, Rin. Besok aku coba cari yang lebih baik. Tapi Sinta punya rencana lain. Ia mengunci lemari makanan di dapur dengan gembok kecil yang ia beli di pasar. Bu, Rin, mulai sekarang lemari ini dikunci. Biar lebih hemat. Soalnya bahan makanan sering habis cepat. Katanya dengan nada polos. Bu RT dan Rina terkejut. Apa maksudmu? Kami nggak boleh ambil makanan. Tanya Bu RT. Nadanya penuh amarah. Sinta mengangguk. Bukan gitu, Bu. Cuma biar teratur. Aku yang atur porsinya. Rina mendengus. Kamu keterlaluan, Sin. Ini rumah ibu, bukan rumahmu. Sinta diam, tapi hatinya berbunga. Mereka mulai panik, mulai merasa kehilangan kendali. Andi, yang mendengar dari ruang tamu, mendekati Sinta setelah Bu RT dan Rina pergi. Sin, beneran perlu gembok? Ibu marah banget tadi. Sinta memandangnya. Matanya berkaca-kaca sengaja. Mas, aku cuma coba hemat. Ibu sama Rina selalu ambil semuanya. Aku nggak kebagian. Aku cuma pengen adil. Andi memeluknya. Aku tahu, Sin. Aku dukung kamu. Malam itu, Sinta duduk di dapur setelah semua tidur, membuka buku catatannya. Ia menulis, 11 Oktober, Bu RT dan Rina kelaparan, ngeluh soal nasi keras dan sop hambar. Aku kunci lemari makanan. Mereka marah. Aku hubungi Pak Budi soal tanah. Andi dukung aku. Ia juga mengeluarkan sekotak racun tikus palsu yang ia beli minggu lalu. Tepung berwarna yang ia simpan di lemari dapur, sengaja diletakkan di tempat yang terlihat. Ia tahu Bu RT dan Rina akan menemukannya dan panik. Berpikir ia mungkin bermain kotor. Keesokan paginya, saat Sinta memasak sarapan, roti tawar kering dengan selai encer, Bu RT menemukan kotak racun tikus itu. Sin, ini apa? Teriaknya, memegang kotak itu dengan tangan gemetar. Sinta memasang wajah kaget. Oh, itu cuma buat tikus di dapur, Bu. Banyak tikus akhir-akhir ini. Bu RT memandangnya curiga. Jangan macam-macam, Sin. Kalau makanan kami kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. Sinta mengangguk. Tentu, Bu. Tenang aja. Tapi di dalam, ia tersenyum. Ketakutan mereka adalah senjata barunya. Di kantor, Sinta bertemu Pak Budi dan melihat tanah di desa Sukaasih sore itu. Tanahnya kecil, tapi cukup untuk rumah sederhana. Ia membayar uang muka dengan tabungannya, merasa langkahnya semakin dekat ke kebebasan. Malam itu, ia memasak makan malam yang lebih kecil lagi, sayur bayam layu dan tempe gosong. Bu RT dan Rina hampir tidak makan, perut mereka keroncongan. Kamu sengaja bikin kami kelaparan, teriak Rina. Sinta diam, tapi hatinya berkata, ini baru permulaan. Sinta juga mulai merekam keluhan mereka dengan ponselnya, menyimpan bukti-bukti suara untuk nanti. Ia tahu pengusiran tidak akan mudah, tapi ia siap. Ia menulis di buku catatannya, 12 Oktober, aku beli tanah di Sukaasih. Bu RT takut sama racun tikus palsu. Rina bilang aku sengaja bikin mereka kelaparan. Aku rekam suara mereka. Ia tidur malam itu dengan pikiran penuh rencana. Pengusiran sudah di depan mata, dan ia akan memastikan Bu RT dan Rina merasakan apa yang ia rasakan, kelaparan, ketakutan, dan kehinaan. Sinta berdiri di dapur,
Tangannya memegang sendok kayu tua yang sudah usang, menatap wajan kosong di atas kompor yang dingin. Cahaya lampu neon di dapur berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang bergoyang di dinding kuning pudar. Malam ini berbeda. Malam ini adalah puncak dari semua rencana yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Buku catatan kecilnya, yang tersembunyi di bawah kasur dalam kotak sepatu tua, penuh dengan coretan dendam. 15 Oktober, Bu RT dan Rina kelaparan, ngeluh soal sayur layu dan tempe gosong. Aku kunci lemari makanan. Mereka panik. Aku beli tanah di Sukaasih. Pengkhianatan mereka, rencana untuk menjual kalung peninggalan ibunya, telah mendorong Sinta ke tepi jurang, dan malam ini, ia akan mendorong mereka ke jurang yang sama. Sinta telah mempersiapkan semuanya dengan cermat. Selama 2 minggu terakhir, ia mengurangi porsi makanan secara drastis, memasak hidangan hambar dengan bahan termurah, kolplai tua, bayam layu, tempe basi. Ia mengunci lemari makanan dengan gembok kecil, membuat Bu RT dan Rina bergantung sepenuhnya padanya. Kotak racun tikus palsu, hanya tepung berwarna yang ia beli di pasar, telah membuat mereka ketakutan, berpikir Sinta mungkin bermain kotor. Andi, yang kini tahu tentang pengkhianatan ibu dan adiknya, sepenuhnya di pihak Sinta, meski hatinya masih terbelah. Malam ini, Sinta akan menggunakan semua itu, bukti, ketakutan, dan aliansi dengan Andi, untuk mengusir Bu RT dan Rina dari rumah ini. Pagi itu dimulai dengan suasana tegang. Sinta tidak pergi ke pasar seperti biasa. Ia sengaja membiarkan dapur kosong, hanya menyediakan nasi sisa semalam yang sudah keras dan sepiring sayur sop bening yang ia masak dengan air dan sedikit garam. Di kulkas, ia menyimpan porsi rahasianya. Sepotong ayam goreng dan sambal bawang yang ia beli dari warung dekat kantor, tersembunyi di belakang toples cabai kering. Ia juga menyiapkan senjata terakhirnya, rekaman suara Bu RT dan Rina yang ia simpan di ponselnya, di mana mereka mengeluh tentang makanan dan menuduh Sinta mencuri uang belanja. Sinta juga menghubungi teman lamanya, Dedi, yang bekerja sebagai satpam di pabrik. Dedi setuju untuk berpura-pura menjadi polisi malam ini, lengkap dengan seragam pinjaman dan nada tegas. Saat Bu RT keluar dari kamar, ia langsung mengeluh. Sin, ini apa? Nasi keras lagi? Gak ada yang lain? Tanyanya. Wajahnya pucat karena kelaparan dan mak yang kambuh. Rina menyusul, ponsel di tangan. Matanya merah karena kurang tidur. Kamu sengaja bikin kami kelaparan, ya? Lemari dikunci. Makanan gak ada. Sekarang ini doang. Sinta memasang wajah polos. Maaf, Bu, Rin. Pasar lagi susah. Budget habis. Rina mendengus. Bohong. Kamu nyanyi-nyanyi duit. Aku tahu. Andi keluar terakhir. Wajahnya lelah setelah mengantar muatan semalaman. Pagi, sayang. Sapanya, mencium kening Sinta. Ia memandang meja makan. Nasi sisa lagi? Sin, kamu baik-baik aja. Sinta tersenyum kecil. Iya, Mas. Cuma coba hemat. Tapi matanya berkilat. Dan Andi tampak ragu. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sinta menyajikan nasi keras dan sop bening dalam piring-piring tua. Ia memberikan porsi besar untuk Bu RT dan Rina, tapi memastikan sopnya hampir tak bisa dimakan. Hanya air dengan beberapa helai kolplai layu. Porsi Andi sedikit lebih baik, dengan sedikit garam yang ia taburkan diam-diam. Untuk dirinya sendiri, ia ambil piring kecil dengan sop bening, tahu bahwa ayam goreng menunggunya di kulkas. Mereka makan dalam suasana tegang. Bu RT mengunyah pelan. Wajahnya meringis. Sin, ini nggak bisa dimakan. Kamu sengaja bikin kami lapar. Rina mendorong piringnya. Aku nggak mau makan ini. Beli daging. Sin, kamu pikir kami pengemis? Sinta menunduk, menyembunyikan senyum licik. Maaf, Bu, Rin. Uangnya beneran habis. Bu RT memegang perutnya. Wajahnya pucat. Ibu nggak tahan lagi. Kamu keterlaluan. Sin, ini rumah ibu. Kamu cuma menantu. Rina mengangguk. Iya, kami yang punya rumah ini. Kamu yang harus pergi.
Sinta diam, tapi hatinya berdegup kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu. Malam tiba, dan Sinta menyiapkan makan malam yang lebih buruk lagi. Roti tawar kering dengan selai encer yang ia buat dari gula murah dan air. Bu RT dan Rina, yang sudah kelaparan seharian, akhirnya meledak. "Sin, kamu sengaja bikin kami kelaparan," teriak Bu RT, wajahnya memerah. "Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kami nggak butuh kamu." Rina menambahkan, "Iya, kami akan usir kamu. Andi, bilang sama dia." Andi menunduk, wajahnya penuh konflik. Tapi Sinta tahu ini adalah saatnya. Sinta berdiri dari kursi, matanya tajam. "Ibu, Rina, kalau kalian mau usir aku, silakan. Tapi sebelum itu, kita bicara dulu." Ia mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara Bu RT dan Rina yang mengeluh tentang makanan dan menuduhnya mencuri. "Ini kalian bilang aku nyanyi-nyanyi duit. Padahal aku yang beli semua makanan di rumah ini." Ia lalu menunjukkan foto kertas dari kotak perhiasan Bu RT, yang mencatat rencana untuk menjual kalung peninggalan ibunya. "Dan ini, ibu mau jual kalung peninggalan mama tanpa bilang ke aku. Ini pengkhianatan." Bu RT dan Rina terdiam, wajah mereka pucat. Andi berdiri, tangannya mengepal. "Ibu, Rina, ini bener? Kalian mau jual barang Sinta?" Bu RT tergagap. Itu cuma rencana, Andi. Ibu cuma mau pinjam duit." Rina menambahkan, "Iya, Kak, kami nggak serius." Tapi Sinta tidak memberi mereka kesempatan. "Kalian gak cuma ambil makananku. Kalian ambil hartaku, harga diriku. Aku yang masak, aku yang beli. Tapi kalian perlakukan aku kayak pembantu." Sinta membuka pintu depan, dan Dedi, temannya yang berpura-pura jadi polisi, masuk dengan seragam satpam yang meyakinkan. "Ada apa di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Bu RT dan Rina panik. "Polisi? Siapa panggil polisi?" teriak Bu RT. Sinta melangkah maju. "Aku. Kalian mau jual barang curian. Dan aku punya bukti. Kalian yang akan pergi dari rumah ini, sekarang." Andi, yang kini sepenuhnya di pihak Sinta, mengangguk. "Ibu, Rina, kalian keterlaluan. Kalian pergi dari sini malam ini juga." Bu RT dan Rina berteriak, "Ini rumah kami. Kamu nggak bisa usir kami." Tapi Dedi melangkah maju. "Kalau kalian nggak pergi, saya bawa ke kantor polisi. Pilih sekarang." Sinta menyerahkan 2 tas kain kecil berisi pakaian mereka. "Ini barang kalian. Pergi." Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Bu RT dan Rina akhirnya keluar dari rumah, hanya membawa tas kecil itu. Sinta dan Andi berdiri di teras, menatap mereka berjalan ke jalan gelap tanpa tujuan. Dedi mengangguk pada Sinta, lalu pergi. Andi memeluk Sinta. "Kamu yakin, Sin? Ini berat buat ibu." Sinta menatapnya. "Mereka yang mulai, Mas. Aku cuma selesaikan." Tapi di dalam hati, ia merasa euforia, kemenangan yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu. Malam itu, setelah rumah sepi, Sinta duduk di dapur, menyantap ayam goreng dan sambal bawang yang ia simpan. Ia makan dengan lahap. Setiap suap terasa seperti kebebasan. Ia membuka buku catatannya, menulis, 16 Oktober, aku usir Bu RT dan Rina. Mereka pergi dengan tas kecil, tanpa uang, tanpa makanan. Andi di sisiku. Aku simpan ayam goreng. Ia menutup buku, menatap kegelapan di luar jendela. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti miliknya. Tapi di sudut hatinya, ada bayang-bayang kecil. Apakah ini sudah cukup? Atau apakah ia ingin mereka menderita lebih? Sinta duduk di kursi kayu tua di dapur, menatap meja makan yang kini kosong, hanya ditemani suara detik jam dinding yang berdetak pelan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayang-bayang samar di dinding kuning pudar, memberikan kesan sepi yang aneh di rumah yang biasanya penuh dengan keluhan dan cemoohan. Malam pengusiran Bu RT dan Rina telah berlalu 3 hari, dan rumah ini terasa seperti dunia baru. Hening, damai,
tapi juga penuh dengan bayang-bayang pertanyaan. Sinta memegang buku catatan kecilnya, yang kini tersembunyi di laci meja kerjanya di kamar, dan menulis, 19 Oktober, Bu RT dan Rina sudah pergi 3 hari. Rumah sepi. Andi pendiam. Aku makan ayam goreng tanpa sembunyi. Kemenangan yang ia rencanakan selama berminggu-minggu terasa manis. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergoyang, seperti bara yang perlahan memudar. Pagi itu, Sinta bangun dengan perasaan ringan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak pindah ke rumah ini. Ia tidak perlu buru-buru ke pasar sebelum subuh, tidak perlu memasak dengan hati-hati untuk menyembunyikan porsi terbaiknya, tidak perlu mendengar keluhan Bu RT atau cemoohan Rina. Ia memutuskan untuk memasak sarapan sederhana tapi layak, nasi hangat, telur mata sapi, dan sambal bawang yang ia buat sendiri dengan cabai segar dari pasar. Aroma makanan yang harum memenuhi dapur, sesuatu yang dulu hanya ia nikmati dalam diam di kamarnya. Ia menyajikan 2 piring, satu untuk dirinya, satu untuk Andi, dan duduk di meja makan, merasa seperti ratu di istananya sendiri. Andi keluar dari kamar. Wajahnya masih lelah dari perjalanan malam dengan truknya. Pagi, sayang. Sapanya. Suaranya pelan tapi hangat. Ia memandang meja makan. Matanya sedikit berbinar. Wah, telur mata sapi? Enak nih, Sin. Sinta tersenyum. Iya, Mas. Sekarang kita bisa makan enak tanpa rebutan. Andi mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya. Keraguan, atau mungkin rasa bersalah. Ia makan dalam diam, hanya sesekali memandang Sinta dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rumah yang hening ini terasa asing bagi Sinta. Tanpa suara Bu RT yang mengeluh tentang makanan atau Rina yang sibuk dengan ponselnya, keheningan itu hampir terasa menekan. Sinta mencoba mengisi hari-harinya dengan rutinitas biasa. Pergi ke kantor, mengetik laporan, mengobrol dengan Mbak Sari. Tapi di kantor, gosip tentang pengusiran Bu RT dan Rina sudah menyebar. Sin, benar ya Bu RT sama Rina diusir? Katanya mereka tinggal di rumah saudara di kampung sebelah. Kata Mbak Sari saat istirahat makan. Sinta mengangguk. Iya, Mbak, mereka keterlaluan. Aku nggak tahan lagi. Mbak Sari menggeleng. Kamu berani banget, Sin. Tapi hati-hati. Katanya Rina bilang di grup tetangga dia nggak akan tinggal diam. Sinta tersenyum tipis. Tapi di dalam hati, ia merasa waspada. Ia tahu Rina punya lidah yang tajam dan Bu RT punya pengaruh di kampung ini. Lagi pula, ia pernah jadi ketua RT. Mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Sinta memeriksa ponselnya, melihat pesan di grup WhatsApp tetangga yang ia ikuti secara diam-diam. Rina menulis, Sinta pikir dia menang usir kami, tapi tunggu aja. Kami akan balik. Sinta mengepalkan tangan. Amarahnya yang sempat memudar kini menyala lagi. Kalian mau balik? Coba aja. Bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, Sinta dan Andi duduk di ruang tamu, sesuatu yang jarang mereka lakukan sebelumnya karena ruangan itu selalu dikuasai Bu RT dan sinetronnya. Sinta memutuskan untuk membuka percakapan tentang masa depan. Mas, aku pikir kita harus pindah, katanya. Suaranya hati-hati. Aku sudah bayar uang muka untuk tanah di desa Sukaasih. Kita bisa bangun rumah kecil di sana. Cuma kita berdua. Andi memandangnya. Alisnya berkerut. Pindah? Tapi rumah ini rumah keluargaku. Sin. Ibu pasti nggak terima kalau kita tinggalkan. Sinta menarik napas dalam. Tahu ini akan sulit. Mas, rumah ini penuh kenangan buruk. Ibu dan Rina memperlakukan aku kayak pembantu. Aku nggak mau hidup di bawah bayang-bayang mereka lagi. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto kertas dari kotak perhiasan Bu RT yang mencatat rencana penjualan kalungnya. Ini bukti mereka mau jual peninggalan mamaku. Kalau mereka balik, apa kamu yakin mereka nggak akan ulangin lagi? Andi menunduk. Tangannya mengepal. Aku tahu mereka salah. Sin. Tapi, ibu tetap ibu. Sinta merasa dadanya sesak. Andi masih terbelah, meski ia sudah memilih pihak Sinta malam itu. Ia tahu ia harus memperkuat aliansinya, tapi juga harus berhati-hati. Mas,
Aku cuma pengen kita bahagia. Kalau kita pindah, kita bisa mulai dari nol. Tanah itu kecil, tapi cukup buat kita. Andi mengangguk pelan. Aku pikirkan, Sin. Tapi aku nggak mau ibu dan Rina nggak punya tempat tinggal. Sinta diam, tapi di dalam hati, ia merencanakan langkah berikutnya. Ia akan terus mendorong Andi, tapi ia juga harus bersiap jika Bu RT dan Rina benar-benar kembali. Keesokan paginya, Sinta memasak sarapan yang lebih istimewa. Nasi goreng dengan potongan ayam kecil dan telur orak-arik, lengkap dengan irisan timun segar. Ia ingin menunjukkan pada Andi bahwa hidup tanpa Bu RT dan Rina bisa jauh lebih baik. Mereka makan bersama, dan untuk pertama kalinya, Andi tersenyum lebar. Sin, ini enak banget. Kayak dulu pas kita pacaran. Sinta tersenyum. Iya, Mas. Kita bisa kayak gini setiap hari kalau kita punya rumah sendiri. Andi mengangguk, tapi matanya masih menunjukkan keraguan. Di kantor, Sinta bertemu Pak Budi, yang membantu urusan tanah di desa Sukaasih. Sin, tanahnya sudah deal. Kalau mau, minggu depan kita bisa ke notaris buat urus surat-suratnya. Katanya. Sinta mengangguk. Makasih, Pak. Aku mau cepet selesai. Ia menghitung tabungannya. Dengan gaji bulan ini, ia bisa melunasi sebagian besar harga tanah. Tapi ia tahu, ia harus bergerak cepat sebelum Bu RT dan Rina melakukan sesuatu. Malam itu, saat Sinta sedang membersihkan dapur, ia mendengar ketukan di pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri Bu Minah, tetangga yang dulu dekat dengan Bu RT. Sin, Ibu minta maaf ganggu malam-malam. Tadi Ibu ketemu Bu RT di pasar. Dia bilang dia dan Rina tinggal di rumah sepupunya di kampung sebelah. Tapi mereka mau balik. Katanya kamu curi barang mereka. Sinta mengepalkan tangan. Curi? Mereka yang mau jual kalung peninggalan mamaku, Bu. Bu Minah mengangguk. Ibu tahu, Sin. Ibu cuma kasih tahu. Hati-hati. Mereka bilang akan bawa orang kampung buat ambil rumah ini. Sinta menutup pintu. Dadanya berdegup kencang. Ancaman itu nyata. Tapi ia tidak takut. Ia punya bukti, rekaman suara, foto kertas, dan Andi di sisinya. Ia juga punya Dedi, yang bersedia membantu lagi jika diperlukan. Malam itu, ia duduk dengan Andi di kamar, menjelaskan apa yang dikatakan Bu Minah. Mas, Ibu dan Rina mau balik dan ambil rumah ini. Kita harus pindah sekarang, atau mereka akan bikin masalah. Andi menunduk. Aku nggak mau mereka balik, Sin. Tapi aku juga nggak mau perang sama keluargaku. Sinta memegang tangannya. Kita nggak perang, Mas. Kita cuma lindungi apa yang jadi hak kita. Sinta membuka buku catatannya. Menulis, 20 Oktober, Bu RT dan Rina rencana balik, bawa orang kampung. Aku cerita ke Andi. Dia ragu tapi setuju pindah. Aku makan nasi goreng enak. Tanah di Sukaasih hampir selesai. Ia menutup buku, menatap kegelapan di luar jendela. Rumah ini hening, tapi ancaman di luar sana masih nyata. Ia tahu ia harus bertindak cepat, mengurus tanah, memindahkan barang-barang, dan memastikan Bu RT dan Rina tidak punya alasan untuk kembali. Kemenangannya terasa manis, tapi ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Sinta berdiri di depan pintu rumah, tangannya memegang gagang pintu kayu yang sudah lapuk, menatap jalan kecil di depan rumah yang diterangi lampu jalan yang redup. Angin malam membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi, dan keheningan kampung Sukamaju terasa seperti jeda sebelum badai. 3 hari setelah peringatan dari Bu Minah, Sinta tahu bahwa Bu RT dan Rina tidak akan menyerah begitu saja. Buku catatan kecilnya, yang kini tersembunyi di laci meja kerjanya, mencatat langkah terakhirnya. 23 Oktober, Bu RT dan Rina rencana balik dengan orang kampung. Aku urus tanah di Sukaasih. Andi setuju pindah, tapi ragu. Aku makan nasi goreng enak. Kemenangan pengusiran terasa manis, tapi ancaman kembalinya Bu RT dan Rina membuat Sinta waspada. Malam ini, ia akan menghadapi pertarungan terakhir untuk mengamankan masa depannya dan Andi.
Pagi itu dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Sinta bangun lebih awal, memasak sarapan istimewa untuk memperkuat aliansinya dengan Andi, nasi uduk dengan ayam goreng kecil, telur balado, dan sambal bawang yang harum. Aroma rempah-rempah memenuhi dapur, sesuatu yang dulu hanya ia nikmati dalam diam di kamarnya. Ia menyajikan 2 piring, satu untuk dirinya dan satu untuk Andi, dan mereka makan bersama di meja makan yang kini terasa milik mereka. "Sin, ini enak banget," kata Andi, tersenyum lebar. "Kita bisa hidup kayak gini terus, ya?" Sinta mengangguk. "Iya, Mas. Asal kita pindah ke Sukaasih, kita bebas." Andi mengangguk pelan, tapi matanya masih menunjukkan keraguan. Di kantor, Sinta bertemu Pak Budi untuk menyelesaikan urusan tanah di desa Sukaasih. "Sin, surat-suratnya sudah siap. Besok kita ke notaris, tinggal tanda tangan," kata Pak Budi. Sinta mengangguk. "Makasih, Pak. Aku mau cepat selesai." Ia menghitung tabungannya. Dengan gaji bulan ini, ia bisa melunasi tanah itu dan mulai merencanakan pembangunan rumah kecil. Tapi pikirannya terganggu oleh pesan dari Mbak Sari, yang memberitahu bahwa Rina kembali menyebar gosip di grup WhatsApp tetangga. "Sinta pikir dia bisa usir kami selamanya, tapi kami akan ambil rumah itu kembali. Tunggu aja." Sinta mengepalkan tangan. Amarahnya membara. "Mereka nggak akan menang," bisiknya pada dirinya sendiri. Sore itu, Sinta pulang ke rumah dengan hati-hati, memeriksa sekitar untuk memastikan tidak ada orang asing yang mengintai. Ia menghubungi Dedi, temannya yang berpura-pura jadi polisi saat malam pengusiran. "Di, kalau Bu RT dan Rina bawa orang kampung, kamu bisa bantu lagi?" tanyanya. Dedi mengangguk melalui telepon. "Bisa, Sin. Aku bawa teman-teman satpam, biar kelihatan serius." Sinta tersenyum. "Makasih, Didi. Aku nggak mau mereka balik ke sini." Ia juga menyiapkan bukti-buktinya. Rekaman suara Bu RT dan Rina yang menuduhnya mencuri, foto kertas rencana penjualan kalung, dan salinan surat tanah di Sukaasih sebagai tanda bahwa ia dan Andi serius akan pindah. Malam tiba, dan ketegangan di udara terasa semakin berat. Sinta memasak makan malam sederhana tapi enak. Nasi hangat, ikan goreng, dan sayur kolplay segar yang ia beli dengan sisa uang belanja. Ia ingin menunjukkan pada Andi bahwa hidup mereka bisa bahagia tanpa bayang-bayang Bu RT dan Rina. Mereka makan bersama, dan Andi berkata, "Sin, aku pikir aku setuju pindah. Rumah ini terlalu banyak kenangan buruk." Sinta memeluknya. "Makasih, Mas. Kita akan mulai baru di Sukaasih." Tapi di dalam hati, ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Sekitar pukul 9 malam, Sinta mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah jendela dan melihat Bu RT, Rina, dan 3 pria asing, mungkin sepupu atau tetangga mereka, berdiri di depan pintu. Bu RT memegang tas kain. Wajahnya penuh amarah. "Sinta, buka pintu. Ini rumahku. Kamu nggak punya hak usir kami," teriaknya. Rina menambahkan, "Kamu pikir kamu menang? Kami bawa orang buat ambil rumah ini kembali." Sinta menarik napas dalam, menenangkan diri. Ia membuka pintu, berdiri tegak dengan Andi di sisinya. "Ibu, Rina, kalian gak punya hak di sini lagi," katanya, suaranya dingin. "Kalian mau jual kalung peninggalan mamaku. Kalian perlakukan aku kayak pembantu. Aku punya bukti." Ia mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara Bu RT dan Rina yang menuduhnya mencuri, lalu menunjukkan foto kertas rencana penjualan kalung. "Dan ini, bukti kalian mau curi hartaku." Bu RT tergagap. Itu cuma rencana, Sin. Kami nggak serius." Rina menambahkan, "Kamu yang jahat, usir kami dari rumah sendiri." Tapi sebelum Sinta bisa menjawab, Dedi dan 2 teman satpamnya muncul dari kegelapan, mengenakan seragam yang meyakinkan. "Ada masalah apa di sini?" tanya Dedi dengan nada tegas. Bu RT dan Rina panik. Wajah mereka pucat. "Polisi? Siapa panggil polisi?" teriak Bu RT. Salah satu pria yang mereka bawa mundur.
Kami cuma bantu keluarga, Pak. Nggak mau urusan sama polisi. Sinta melangkah maju. Kalian yang mulai. Ibu, Rina. Kalian ambil makananku, hartaku, harga diriku. Sekarang kalian nggak punya tempat di sini. Ia menoleh ke Andi, yang mengangguk pelan. Ibu, Rina, kalian pergi sekarang, atau aku serahkan bukti ini ke polisi beneran, kata Andi, suaranya gemetar tapi tegas. Bu RT dan Rina berteriak. Ini rumah kami. Kamu nggak bisa usir kami lagi. Tapi Dedi melangkah maju. Pilih sekarang, atau saya bawa ke kantor polisi. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Bu RT dan Rina akhirnya mundur, diikuti oleh 3 pria yang mereka bawa. Sinta menyerahkan tas kain kecil berisi sisa barang mereka. Jangan balik lagi. Mereka berjalan menjauh ke kegelapan. Suara langkah kaki mereka memudar. Dedi mengangguk pada Sinta. Kalau mereka balik lagi, hubungi aku, Sin. Sinta tersenyum. Makasih, Didi. Setelah pintu tertutup, Sinta dan Andi duduk di ruang tamu. Tubuh mereka lemas karena ketegangan. Andi memeluk Sinta. Kamu kuat banget, Sin. Aku nggak nyangka kita bisa lewatin ini. Sinta tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen kita bahagia, Mas. Sekarang kita bisa pindah ke Sukaasih. Mulai baru. Andi mengangguk. Aku setuju, Sin. Besok kita urus tanahnya. Malam itu, Sinta duduk di dapur, menyantap sisa ikan goreng dan sambal bawang. Ia makan dengan lahap. Setiap suap terasa seperti kebebasan sejati. Ia membuka buku catatannya, menulis, 24 Oktober, Bu RT dan Rina coba balik dengan orang kampung, tapi aku usir lagi dengan bukti dan bantuan Dedi. Andi setuju pindah ke Sukaasih. Aku makan ikan goreng. Ia menutup buku, menatap kegelapan di luar jendela. Rumah ini akhirnya miliknya. Tapi ia tahu masa depan ada di Sukaasih. Pertarungan terakhir telah dimenangkan, dan Sinta kini bebas. Tapi di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, apakah dendamnya benar-benar telah padam?